go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Bab 1141, Evil Monarch muncul. Apa itu gunung berapi? Bagaimana aku harus menggambarkannya? Sederhananya, itu adalah gunung, tidak ada yang terlalu berbeda dari gunung biasa, tetapi dalam keadaan tertentu, bagian dalam akan memuntahkan api dan lahar pada suhu yang sangat tinggi. Tidak ada ahli yang dapat menghadapinya dengan benar. Bahkan letusan gunung berapi terkecil akan mempengaruhi radius 100 km. Hari ini, jika semua gunung berapi di wilayah pilar gunung surga telah meletus, bencana pasti telah membentang jauh. Semua makhluk hidup akan menderita dan menghadapi musibah ini, kata Jun Mosie dengan suara rendah. Jadi yang disebut gunung berapi adalah apa yang kita sebut letusan gunung iblis. Kata Mei Sueyan kaget. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini adalah bencana alam, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Jadi di dunia ini, gunung berapi disebut gunung iblis. Tapi penamaan ini cukup tepat. Hukuman surgawi seperti gunung iblis. Itu belum muncul di suan-suan kontinen selama setidaknya ribuan tahun, bagaimana mungkin semuanya meletus pada saat yang sama sekarang? Alis Mei Sueyan dirajut dengan kencang saat dia bertanya dengan cemas. Seperti yang kamu katakan, bahkan letusan gunung iblis tunggal sudah cukup untuk menghancurkan semua kehidupan. Jika begitu banyak yang benar-benar meletus pada saat yang bersamaan, mustahil membayangkan bencana itu. Petik 2. Tidak aneh jika gunung berapi meletus secara bersamaan. Aku telah memeriksa geografi Pillar of Heaven's Mountains sebelumnya. Aku benar-benar tidak terkejut jika Pillar of Heaven's Mountains runtuh memicu letusan gunung berapi skala besar. Sekitar 10.000 zang di bawah tempat kami berdiri, ia selalu menjadi wilayah bersuhu tinggi. Suhu tempat itu cukup tinggi untuk melelehkan apapun di dunia ini. Seperti lautan raksasa atau semburan api. Atau mungkin, aliran yang hening. Itu tidak akan menembus permukaan bumi sebagian besar waktu. Tetapi saat dihalangi, atau mengalami guncangan hebat, itu akan memicu bulu-bulu terbentuk. Dan ketika terakumulasi ke tingkat tertentu, itu akan menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Jika berada di dekat permukaan, ia akan memuntahkan karena tekanan yang terakumulasi dan membentuk letusan gunung berapi ini. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun, tidak peduli seberapa tinggi budidaya suan mereka, tidak pernah bisa mencapai puncak pilar pegunungan surga. Dampak keruntuhan gunung pada skala ini sudah cukup untuk mempengaruhi seluruh benua. Aku baru saja menyebutkan, bahwa saat yang sama benua menderita tremor, bawah tanah juga mengalaminya. Khususnya wilayah pilar pegunungan surga, itu akan menyebabkan banyak celah besar yang mencapai bagian terdalam bumi. Dan lava bawah tanah juga akan mulai naik sepanjang arah celah ini karena gempa bumi, dan itu akan mulai perlahan, tetapi menambah kecepatan, pada akhirnya membentuk arus yang tak tertahankan. Daerah-daerah dengan celah akan menjadi lemah dan runtuh karena suhu tinggi, magma terus mendorong jalan melalui celah-celah ini, membentuk lebih banyak retakan berulang kali sampai meledak keluar. Petik 2. Jun Mosie mengerutkan alisnya. Kali ini sangat buruk. Sebenarnya Tuan Muda Jun hanya tahu teori di balik ini dengan sangat samar. Mei Sueyan merasa bingung dan bingung melalui penjelasannya, tetapi saat ini, mereka terdesak waktu dan dia tidak bisa bertanya lebih jauh. Dengan guncangan tanah yang konstan, para ahli yang tak terhitung jumlahnya di hutan Tianfa mulai terbang dengan cepat. Di bawah komandonya, semua pakar suan bis bergegas mendekat. Di langit, semua bis suan udara terbang, menutupi langit. Dengan teriakan, mereka mendarat dan langit muncul lagi. Dengan setiap batch yang tiba, seluruh Evil Monarch Manor menjadi terisi. Ke arah belakang, sudah tidak ada ruang bagi mereka untuk mendarat. Tetapi semua orang berdiri diam, tidak membuat suara. Ada pengaturan yang jelas dan rapi di antara masing-masing kelompok. Meskipun tanah masih bergemuruh, tidak ada yang berdiri di tanah tersentak. Jun Mosie dan Mei Sueyan muncul di hadapan mereka semua dalam sekejap, di bawah kekuatan bumi Jun Mosie, sebuah panggung muncul dan mengangkat mereka berdua. Dalam sekejap, Santa Venerable Lu dan Saint Venerable lainnya juga berkumpul, berdiri di depan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada keributan yang begitu hebat? Ada pandangan yang sangat serius pada 8 Santa Venerables. Dari tampilan situasi saat ini, sangat mungkin bahwa pilar pegunungan Heavens benar-benar runtuh. Kata Jun Mosie, kita harus mengedepankan segalanya sekarang. Kalau tidak, ketika ras aneh melewati benteng dan menyerbu masuk ke benua, itu tidak akan mudah untuk menyingkirkan mereka lagi. Akan lebih sulit untuk menyelesaikannya. Petik 2. Perang untuk merebut surga telah meletus sebelumnya. Saint Venerable Lu membelalak dengan mata tak percaya. Konsekuensi parahnya kali ini akan jauh lebih buruk daripada perang biasa untuk merebut surga. Jun Mosie tertawa pahit. Tapi kamu tidak salah mengatakannya seperti ini. Hanya saja pertarungan kali ini akan sangat berbahaya. Petik 2. Wajah 8 orang ini langsung berubah suram. Kemudian, mereka semua minggir dan tetap diam. Ini jelas, mereka sedang menunggu Jun Mosie dan Mei Sueyan untuk memberikan perintah. 8 santo suci ini adalah orang-orang yang telah menyaksikan perang untuk merebut surga dengan mata kepala mereka sendiri.
Mereka tahu lebih baik daripada orang lain tentang keanehan dan kengerian ras-ras aneh. Hari ini, pilar pegunungan surga telah runtuh, dan benteng mereka akan hilang. Mereka yang paling jelas tentang beratnya konsekuensi. Jadi mereka tidak mau membuang sedikit waktu. Bahkan jika mereka memiliki pertanyaan, mereka memaksanya turun ke tenggorokan mereka. Karena setiap pertanyaan akan membutuhkan waktu untuk dijawab. Dan mungkin hanya perlu waktu singkat, tidak penting untuk dijawab, tetapi itu sudah cukup bagi ras aneh untuk membantai ratusan orang biasa. Mereka sudah tua dengan usia dan sudah memutuskan untuk pensiun di belakang layar, meninggalkan segalanya tentang hutan Tianfa kepada Jun Moxie dan Mei Sueyan, bersama dengan Beast Kings Junior. Tetapi dalam menghadapi masalah sebesar ini, mereka tidak ragu-ragu. Berdiri tepat di depan pertempuran. Karena misi Tianfa adalah untuk melindungi kehidupan dunia. Meskipun orang-orang melupakan mereka dengan berlalunya masa damai, melupakan pengorbanan mereka yang berani, memperlakukan mereka dengan jijik. Dan bahkan ada lebih banyak orang yang bersikap bermusuhan terhadap mereka, berharap untuk makan daging mereka, mengupas kulit mereka, dan meminum darah mereka untuk memuaskan keinginan mereka sendiri yang tercela. Tetapi pada saat krisis melanda, mereka masih dengan saksama mematuhi misi yang ditinggalkan leluhur mereka untuk mereka 10.000 tahun yang lalu. Untuk benua, demi dunia, untuk dedikasi ini, bersedia mengorbankan diri. Mereka terus berdiri dengan dedikasi yang membara. Mereka masih merupakan benteng besi paling andal. Saat ini, semua kekuatan telah berkumpul. Semua orang yang spirit swords dan di bawah, keluar sekarang. Segera, Jun Moxie berkata dengan tegas, tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi. Di bawah perintah tegas seperti itu, semua binatang Suan yang budidaya tidak memadai langsung pindah ke sisi tanpa penundaan. Mereka melihat rekan-rekan mereka yang masih bisa tetap dengan iri hati. Mereka juga ingin pergi berperang. Tapi sekarang, mereka hanya bisa mematuhi perintah. Tanpa syarat. Saat ini, sama sekali tidak ada penundaan. Jun Moxie dengan cepat memindai wajah semua orang yang hadir. Semua orang, Pillar of Heaven's Mountains tiba-tiba runtuh. Seluruh benua telah jatuh ke dalam krisis. Selama 10.000 tahun, Tianfa telah berpartisipasi dalam perang untuk merebut surga berkali-kali, melindungi benua ini. Hari ini, tantangan yang menakutkan menanti kita. Kali ini adalah pertempuran yang kejam dan belum pernah terjadi sebelumnya. Aku bertanya padamu, apa yang harus kamu lakukan? Petik 2. Pertarungan, pertarungan, berjuanglah. Semua binatang Suan melantunkan keras. Selama 10.000 tahun, Tianfa telah melakukan kontribusi yang tak terukur bagi manusia. Banyak senior yang telah menumpahkan darah mereka di Pillar of Heaven's Mountains, meninggalkan tubuh mereka di medan perang untuk merebut surga. Tetapi dunia terus menerima dan tidak menyetujui Tianfa. Saat perdamaian berlanjut, sikap mereka terhadap Tianfa menjadi lebih buruk dan buruk. Hari ini, kecelakaan ini terjadi di tengah kedamaian ini. Dan itu akan membawa bencana. Aku bertanya kepada kamu, ketika menghadapi permusuhan dunia, apa yang kamu pilih? Pertarungan, pertarungan, berjuang, teriakan nyaring mereka terus mengguncang surga. Itu masih bertarung, tanpa ragu-ragu. Jun Moxie tersentuh. Sekelompok Swan Beast yang menggemaskan ini. Dunia telah membuat mereka menderita, menggunakan segala macam metode yang tidak bermoral untuk menangkap mereka. Tetapi pada saat yang penting ketika benua berada di ambang bencana, mereka masih melangkah maju tanpa penyesalan. Untuk melindungi manusia-manusia yang tidak layak dilindungi mereka. Dengan hati yang paling murni, tulus dan tulus. Pertarungan, untuk kemuliaan, petik 2. Pertarungan, untuk benua, petik 2. Pertarungan, untuk Tianfa, petik 2. Pertarungan, untuk kita sendiri. Pertarungan, untuk nyala api yang tidak akan pernah padam. Untuk darah yang mendidih selama 10.000 tahun tanpa mati. Petik 1. Jun Moxie meneriakkan, meninju tinjunya di udara. Seluruh tempat bersemangat untuk pertempuran. Pada saat ini, emosi Tianfa untuk pertempuran sangat gelisah. Raja-Raja Wali, beruang raja, teriak Jun Moxie, kilatan tajam di matanya. Di sini, Eagle King dan Bear King melangkah maju pada saat yang sama, tatapan serius di wajah mereka ketika mereka menunggu perintah mereka. Langkah padat mengirim semua debu terbang di udara. Seluruh tubuh tinggi dan kokoh mereka benar-benar hikmat. Mereka sudah bisa tahu dari wajah Jun Moxie bahwa misi yang akan diserahkan kepada mereka sangat sulit. Dan berbahaya. Tetapi kedua raja tidak ragu-ragu. Mata mereka dipenuhi dengan tekad. Ke-3.000 pasukan suku elang harus dibawa ke langit bersama suku beruang. Cepatlah ke pilar pegunungan surga dengan kecepatan penuh. Konfirmasikan situasinya. Dalam waktu secepat mungkin. Jika ini benar-benar situasi terburuk, silakan ambil risiko segalanya dan apa saja dan mulailah gelombang serangan pertama dengan segera. Petik 2. Jun Moxie memberi perintah dengan dingin. Kecepatan adalah yang paling penting dalam peperangan. Suku elang adalah yang tercepat. Dan suku beruang adalah spesies terkuat dalam mempertahankan pertempuran.
Suku elang harus terbang dengan sekuat tenaga dalam pertempuran ini, jadi ketika mereka mencapai Pillar of Heaven's Mountains, binatang Suan dengan budidaya yang lebih lemah tidak akan lagi memiliki banyak efek dalam pertempuran. Satu-satunya hasil adalah pengorbanan yang tragis. Tetapi pengorbanan semacam ini diperlukan. Karena merekalah yang membawa para pejuang suku beruang pada waktu secepat mungkin. Ya, Tuan. Wajah Raja Elang tetap tanpa ekspresi, suaranya tegas dan tak tergoyahkan. Kami bertiga juga ingin berkepala dengan gelombang anggota pertama ini. Santo Yemlu melangkah maju, dan bersama yang lainnya, mereka berdiri bersama Lang dan anggota suku beruang. Generasi Bisking sebelumnya yang tanpa malu-malu dikhianati oleh ketiga tanah suci tidak ragu-ragu, melangkah keluar dengan tegas. Meskipun mereka sangat sadar bahwa hasil akhir dari gelombang serangan pertama ini berarti kematian bagi mereka. Mereka masih belum memikirkannya. Baik. Bawa anggur, Jun Mosie berteriak keras, seluruh langit bergetar. Anggur terbaik, untuk para pahlawan kita, kirimkan mereka ke medan pertempuran. Petik 2. Semua pelayan Evil Monarch Manor dengan tergesa-gesa mengeluarkan anggur yang tak terhitung jumlahnya, mengisi semuanya. 6.000 prajurit mengangkat piala mereka. Jun Mosie mengangkat secangkir anggur dan menyatakan, secangkir anggur ini adalah untuk semua pahlawan yang melindungi kehidupan benua. Akan ada banyak saudara yang tidak akan kembali dari pertempuran ini. Di sini, aku, Jun Mosie, kirimkan perpisahan saudara-saudaraku. Petik 2. Jun Mosie menyatakan fakta, meskipun itu sangat kejam. Kejadian kali ini benar-benar terjadi terlalu tiba-tiba. Sama sekali tidak ada waktu untuk datang dengan pengaturan militer yang sistematis. Selain dari misi mereka menjadi gelombang serangan pertama untuk menghentikan invasi, 6.000 orang dari Elang dan suku beruang yang menuju terlebih dahulu hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka sebagai umpan meriam terlebih dahulu. Tidak ada kesempatan untuk kembali hidup-hidup. Bahkan 8 Raja Bis yang sudah Saint Venerables tidak terkecuali. Tetapi pasukan berikutnya hanya akan memiliki waktu untuk datang dengan pengaturan yang memadai karena mereka mengorbankan hidup mereka untuk bersaing selama beberapa waktu. Ini pertempuran, dan pertempuran selalu kejam dan tanpa ampun. Tidak pernah ada pertempuran tunggal di mana tidak ada yang mati. Atau hanya musuh yang mati. Kali ini, kalian semua sangat penting. Aku akan berterus terang. Kami menggunakan hidup kamu untuk mendapatkan waktu untuk benua. Aku hanya punya satu permintaan kalian. Tidak peduli bagaimana kamu bertarung, bahkan jika kamu mati, pastikan kamu menyeret beberapa ras aneh bersamamu. Itu semuanya. Suara Jun Mosie dingin dan tidak berperasaan, bergema di udara. Seluruh tempat itu sunyi. Semua 6.000 elit elang dan suku beruang memiliki tekad yang tak tergoyahkan di mata mereka. Keraguan, pengecut, tidak ada satupun emosi negatif yang muncul pada mereka. Tidak sedikit pun. Turunkan secangkir anggur ini. Tidak peduli hidup atau mati. Tidak peduli kehidupan mana. Kamu semua adalah pahlawan. Saudaraku. Jun Mosie berteriak. Saudara-saudaraku. Mari kita gunakan darah mendidih kita untuk mewarnai benua ini dalam warna yang paling indah. Mari kita ciptakan sejarah dengan kemenangan ini. Bersulang. 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 Pak, 6.000 cangkir hancur berkeping-keping di tanah secara bersamaan. Perpisahan, saudara-saudaraku. Semuanya. Pergilah. Mei Sueyan melemparkan bendera berwarna merah ke tangan Raja-Raja Wali. Saudaraku, mari kita pergi dulu dan bertempur dengan baik. Elang Raja melolong ketika dia meraih bendera, dia membalik di udara dan berubah menjadi elang raksasa. Bulunya setajam panah. Bendera merah darah berkibar di angin, dengan pasukan kematian Tianfa. Tertulis di atasnya. A merah menyala seperti darah. Berkibar di tiup angin. Big Bear terkekeh keras saat dia bangkit di udara. Saudaraku, aku akan pergi dulu. Ayah ini telah menunggu ratusan tahun untuk hari ini. Tianfa perkasa. Petik 2. Big Bear meraung ketika dia mendarat di belakang Eagle King. Pandangan bersemangat memenuhi mata Raja Elang saat ia membentangkan sayap besinya dan menjerit nyaring. Seperti panah hitam tajam yang menembus langit, dia menembak ke awan, membawa Big Bear. Elang melayang di langit, mengejar angin dan awan, lebih cepat dari kilat. Tanpa ragu-ragu dan keengganan, berangkat dari langit kota asal ini. Dengan Hong, semua elang Suan lainnya juga naik ke langit, terbang mengikuti Raja Elang. Membawa kawan mereka barat daya. 6.000 pasukan menuju, seperti panah tajam yang mencoba menghancurkan langit. Panah telah ditembakkan. Mereka akan menggunakan hidup mereka untuk menulis sisa sejarah. Seluruh pasukan menjadi titik hitam kecil di langit, tetapi tidak ada satupun anggota yang berbalik untuk melihat hutan Tianfa. Di kota asal mereka tumbuh dewasa. Hanya ada tekad gigih. Raja Elang, beruang raja, dan 6.000 prajurit. Mata Mei Sueyan memerah saat air matanya jatuh. Dia baru saja mengirim 6.000 saudara laki-laki dan saudara perempuannya ke dalam perjalanan maut. Bagaimana mungkin hatinya tidak sakit, dan bagaimana mungkin dia tidak menangis. Wajah Jun Mosie tetap gelap dan khusyuk, tanpa ekspresi.
Dia mengirim komandan pribadinya di kelompok kedua. Elang kesendirian, Feng Juanyun. Kalian berdua akan memimpin 300 anggota dari Heaven Destroyer dan Spirit Devourer, bersama dengan 300 anggota suku Kren dan segera berangkat. Jadilah eselon kedua, dukung Eagle King dan Bear King. Hentikan musuh dengan sekuat tenaga. Petik 2. Ya Pak. Solitary Eagle dan Feng Juanyun keduanya melangkah maju dan menangkupkan tangan mereka untuk menerima pesanan. Kren King Long Kren melambaikan tangannya dan 300 ahli Swan Krens dengan penanaman seorang Saint melangkah keluar ke formasi. Ini adalah kombinasi manusia dan Kren Swan. Grup ini terbang lebih cepat ke langit. Di bawah komando Soliter Elang dan Feng Juanyun, 300 Kren Swan menyatu di langit seperti awan yang berputar. Hanya 1 jam setelah Raja Elang pergi. Tapi Jun Mosie dan yang lainnya tahu bahwa ketika Elang Soliter dan yang lainnya mencapai Pillar of Heaven's Mountains, mereka akan terlambat setidaknya 10 jam, atau bahkan lebih. Perbedaan kecepatan dan stamina antara Kren dan Elang adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Bahkan kultivasi tidak akan dapat memperbaiki perbedaan ini. Dan jarak 10 jam ini benar-benar akan menjadi ujian yang kejam bagi Raja-Raja Wali dan Raja-Raja Wali. Saat menghadapi invasi ras aneh, akankah 6.000 ahli mampu menangkisnya selama 10 jam? Ini adalah sesuatu yang tak seorang pun berani mengatakan bahwa mereka percaya diri. Bahkan jika mereka berhasil bertahan di sana sampai Elang Soliter dan yang lainnya tiba, mereka mungkin tidak dapat menghindari kematian. Karena apa yang mereka hadapi adalah musuh yang 100 kali lebih kuat dari diri mereka sendiri. Tentu saja, jika mereka bisa bertahan sampai Elang kesendirian dan sisanya tiba, situasinya mungkin sedikit berkurang. Bagaimanapun, mereka adalah para ahli di antara para ahli. Baja yang bagus harus digunakan pada mata pisau. Raja Harimau, Raja Bangau. Suku kamu akan membentuk pasukan ketiga. Pergilah segera untuk kembali. Jun Mosie memerintah dengan tegas. King Tiger Earthquaker, Kren King Long Kren keluar bersamaan. Dengan embusan angin, 6.000 orang di bawah mereka terbang mengejar yang lain. Bai Li Luoyun, Leng Hao, Jun Mosie terus memberi perintah. Kalian berdua, Lama dengan Tian Ken dan Dike dan 36 pembunuh akan membentuk pasukan keempat dengan 50 saudara dari suku Peng. Ingatlah selalu, jangan lupakan peran kamu sebagai pembunuh. Misi kamu kali ini bukan untuk mendukung tetapi untuk membunuh. Bunuh semua ras aneh mengerikan dengan kemampuan pembunuhan kamu yang terbaik. Dipahami. Petik 2. Ya, Bai Li Luoyun dan Leng Ao melangkah maju dengan tekad. Pindah. Pasukan lain berangkat, dan ruang sudah menjadi jauh lebih luas. Lion King, Monkey King, Peng King, Condor King, Wolf King. 25.000 anggota suku kamu akan membentuk pasukan kelima. Kalian semua pergi. Bawa obat yang cukup, perbekalan, dan semua perbekalan. Perintah Jun Mosie. 5 suku ini memiliki jumlah terbesar, tetapi paling lemah dari segi kekuatan. Tapi mereka tidak bisa diremehkan. Bahkan jika mereka membawa logistik, mereka juga akan dapat membunuh musuh pada waktu yang paling penting. Anggota yang tersisa, termasuk Ratu Ular dan Raja Panter semuanya akan berada di bawah perintah Jun Wei. Secara bertahap cari dari wilayah barat daya dengan hati-hati. Jika ada ras aneh yang masuk, musnahkan mereka. Tidak ada batasan waktu untuk misi ini. Sampai kamu mencapai Pillar of Heaven's Mountains. Aku tidak ingin satupun dari mereka hidup. Petik 2. Jun Mosie tidak pernah melupakan sesuatu yang kotor seperti Jiang Junji. Jika ras aneh berhasil masuk dan meninggalkan beberapa keturunan, hanya akan ada masalah tanpa akhir. Dan ancaman ini mungkin adalah bahaya terbesar invasi dari ras aneh. Dan sesuatu seperti ini, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan menganalisis seperti Jenderal Darah Jun Wei. Hanya Jenderal Darah yang mampu membawa misi rumit semacam ini tanpa membuat kekacauan. Ya, Sir, Jun Wei dan Ratu Ular melangkah maju untuk menerima pesanan. Sisanya, tetap di Tianfa untuk menunggu pesanan aku. Tanpa perintah aku, tidak ada yang akan keluar dari hutan Tianfa mulai saat ini. Kalau tidak, mereka akan dihukum berat. Bahkan jika orang lain datang, jika mereka tidak dapat memberikan kode rahasia, kamu tidak boleh membuka formasi. Petik 2. Jun Mosie menegaskan hal ini dengan tegas. Masalah dengan Pillar of Heaven's Mountains telah terjadi begitu cepat dan krisis dengan keluarga Zan belum terselesaikan. Jika Zan Lunhui berencana mengambil kesempatan ini untuk menyerang Evil Monarch Manor, itu benar-benar akan berada dalam masalah besar. Semua anggota Tianfa yang mampu melakukan perlawanan sudah dikerahkan. Tidak ada kekuatan tempur tersisa di Manor. Tapi selama formasi penolakan di Earth 9 Bumi 9 Surga yang dibentuk Jun Mosie ada, bahkan jika Zan Lunhui datang ke sini secara pribadi, dia tidak akan bisa masuk. Kecuali Zan Lunhui memiliki kultivasi ilahi yang sama seperti Miao King Cheng dan mampu membawa kesengsaraan surgawi yang mampu menghancurkan dunia, ia tidak bisa dengan paksa menghancurkan formasi ini. Tapi Jun Mosie tidak percaya bahwa Zan Lunhui memiliki kultivasi semacam ini. Dan tidak percaya bahwa dia punya nyali.
Karena bahkan jika dia meminjam kekuatan kesusahan surgawi untuk menghancurkan formasi, dia tidak akan dapat menghindari kematiannya dari kesusahan surgawi. Akankah seorang egois Beastris Art yang menghancurkan seorang keturunan setiap beberapa ratus tahun untuk hidupnya sendiri membuat pengorbanan semacam ini? Dengan ini, semua pengaturan selesai. Jun Mosia menatap ruang kosong untuk terakhir kalinya sebelum dengan tenang berkata, Sueyan, kita berdua akan berangkat sekarang, ke Gunung Surga Sein. Gunung Surga Sein, bukan pilar pegunungan surga. Mei Sueyan terkejut. Sueyan, masalah kali ini di luar harapan kami. Sekarang pilar pegunungan surga sangat mungkin hancur, pasukan ras aneh pasti akan menyerang benua Suan-Suan dengan mudah. Kita harus pergi dan melihat seberapa besar kekuatan pertempuran yang tersisa dari ketiga tanah suci setelah pilar pegunungan surga telah runtuh. Petik 2. Yang paling aku khawatirkan saat ini adalah bahwa tiga tanah suci telah musnah atau mengalami kerugian besar pada pasukan mereka. Maka itu benar-benar akan menjadi masalah besar. Sangat sulit untuk memenangkan pertempuran ini dengan kekuatan kita sendiri. Petik 2. Mei Sueyan dilanda kesadaran ini. Jadi ini sebabnya Jun Mosia mengerahkan semua pasukan terkuat di Tianfa. Jun Mosia sudah mempertimbangkan dengan saksama. Tapi Jun Mosia menghela nafas pelan. Dia awalnya berencana untuk membawa orang-orangnya sendiri melintasi pilar pegunungan surga setelah perang untuk merebut surga. Memasuki wilayah musuh untuk membunuh mereka. Kemudian, tidak peduli bagaimana mereka menghancurkan, semua itu akan berada di pilar pegunungan surga dan itu tidak akan berdampak pada benua Suan-Suan. Jika itu tidak berhasil, mereka bisa mundur dan pergi lagi ketika waktunya tepat. Mereka bisa menyerang dan bertahan. Tapi dia hampir tidak bisa menyelesaikannya ketika perubahan besar ini terjadi. Merusak semua strategi dan rencana pertempuran Tuan Muda Jun. Terutama runtuhnya pilar pegunungan surga. Tidak ada yang bermimpi hal itu terjadi. Sekarang, mereka hanya bisa menghadapinya. Selain itu, pasti ada alasan runtuhnya tiba-tiba Pillar of Heaven's Mountains. Kilatan dingin melintas di mata Jun Mosie. Itu adalah batasan yang dibuat oleh Tuan Muda 9 Neter pertama secara pribadi, bagaimana itu bisa runtuh dengan mudah. Pasti ada alasan di baliknya. Dan aku percaya orang-orang dari tiga tanah suci akan tahu alasannya. Petik 2. Jika ada satu orang yang membuat Jun Mosie benar-benar merasa waspada, itu akan menjadi Tuan Muda 9 Neter pertama. Di sampingnya, Tuan Muda Jun percaya diri untuk mengejar dan melampaui bahkan Tuan Muda 19 Neter atau Miao Qingcheng dan Zhan Lunhui dalam waktu singkat, meskipun ia masih kurang saat ini. Tuan Muda pertama 9 Neter adalah eksistensi yang mampu menghadapi Dewa Besar Hong Jun. Tuan Muda Jun percaya diri dan sombong, tetapi dia tidak berani melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dalam menghadapi bos ini. Jika seseorang yang mampu menghancurkan penekangan yang ditetapkan oleh Tuan Muda 9 Neter pertama secara pribadi, orang itu pasti musuh yang tangguh. Dengan lebih banyak pengaturan dan meninggalkan beberapa instruksi, Jun Mosie dan Mei Sueyan langsung bergegas ke tempat bencana dimulai pilar pegunungan surga. Jun Mosie tidak menggunakan Swan Beast dari udara untuk membantu mereka bergegas dalam perjalanan mereka. Dia membuat Mei Sueyan masuk ke pagoda Hong Jun dan mengaktifkan Yin Yang Escape sebelum melintasi udara dengan kecepatan maksimum. Mencakup ribuan li dalam sekejap. Jun Mosie bergegas sendiri, meliputi hampir 3.000 li dalam beberapa jam. Saat dia semakin dekat ke venue, suhu di sekitarnya semakin tinggi dan lebih tinggi. Ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh bencana alam yang tak terduga. Jun Mosie memicingkan matanya dari kejauhan, asap hitam buram di cakrawala menjadi lebih jelas terlihat. Dalam satu sore, ia meliput 8.000 li. Ini adalah kecepatan yang tidak akan bisa dilampaui oleh siapapun. Sehari berlalu, dia semakin dekat dan lebih dekat ke lokasi. Jun Mosie bisa dengan jelas melihat abu dan asap tak berujung yang menutupi langit. Asap tebal keluar dari hampir 30 gunung di daerah itu. 30 gunung berapi meletus pada saat yang sama. Dan setiap orang dari mereka sangat besar. Bahkan Jun Mosie yang berani tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, melihat pemandangan seperti itu. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk melebih-lebihkan keparahan dari bencana ini, tetapi dia tidak pernah membayangkan itu menjadi mengerikan ini. Jun Mosie berjarak sekitar 2.000 li dari tujuannya, tetapi gelombang panas yang menerpanya sudah cukup untuk membuat rambutnya tergoreng. Gunung berapi masih memuntahkan lava yang panas dan menyala-nyala. Kadang-kadang ada batu-batu besar yang dikirim ke udara sebelum turun hujan. Hanya ada bau tajam yang memenuhi seluruh dunia. Asap letusan gunung berapi. Ini adalah hal-hal beracun. Orang-orang di benua Suan-Suan mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Tuan Muda Jun tahu. Syukurlah, tidak banyak orang di wilayah ini. Namun tingkat kerusakannya tidak kecil. Dan itu masih berkembang. Gas-gas beracun ini melonjak menuju daerah pedalaman. Jika itu benar-benar berhasil, maka itu benar-benar akan menjadi malapetaka bagi semua makhluk hidup. Tepat pada saat ini, angin barat daya bertiup, angin mengipasi api dan mengirim gas pergi. Itu cepat. Cek. Aku bertanya-tanya mengapa mereka membuat Tuan Muda ini memperoleh kekuatan angin dan awan sebelum aku datang.
Jadi ini untuk apa? Jun Mosia mengutuk. Kekuatan angin, membalikkan, kekuatan awan, gulungan. Dengan lambaian tangannya, dia menunjuk ke barat daya. Hembusan angin utara tiba-tiba terbentuk, mendapatkan kekuatan dan intensitas, bertiup langsung ke arah gas beracun yang melonjak. Dengan musim saat ini, kekuatan angin barat daya cukup besar. Tapi angin timur laut yang menentang alam ini bahkan lebih kuat. Awan berwarna-warni yang terbentuk dari gas beracun datang dari barat daya, tetapi awan putih salju yang berkumpul di arah timur laut menabraknya tanpa rasa takut. Seolah-olah dua dewa ilahi, kuno bertabrakan di langit. Seharusnya tidak ada dampak dari benturan awan dan abu yang tampaknya tak berbentuk ini. Tapi masih ada ledakan besar. Kemudian, kedua awan itu berputar bersama, menolak untuk mundur. Dengan ledakan, mereka menembak ke langit. Awan raksasa, jamur tak terlukiskan terbentuk di langit dengan ledakan. Meningkat di udara. Dan hal yang paling menakjubkan adalah jamur itu setengah hitam, setengah putih. Bagian putih sangat putih, dan bagian hitam sangat hitam. Itu pemandangan yang spektakuler. Jun Mosia mengangkat alisnya dan menghela napas iba. Aku tidak berpikir akan ada awan jamur yang spektakuler bahkan jika 1 juta bom atom meledak pada saat yang sama. Sialan, kenapa aku tidak punya kamera sekarang? Jika aku bisa mengambil foto itu. Ledakan, angin utara dingin, dan angin selatan panas. Kedua angin yang berbeda ini saling bentrok, memicu percikan api dan kilat. Kemudian, salam seukuran kepalan tangan mulai turun dari langit. Mereka mendarat dengan berisik di tanah. Kabut tebal mulai naik dari tanah saat mereka menguap. Saat kekuatan angin terbentuk, itu tidak akan pernah berhenti. Dengan meningkatnya momentum angin timur laut, angin barat daya akhirnya mulai kehilangan kekuatan dan dipaksa kembali. Gas beracun dikirim ke arah yang berlawanan. Jun Mosia menyeringai. Hah, aku hanya khawatir tentang bagaimana berurusan dengan kamu orang mesum, lihat bagaimana ayah ini meracuni semua ras aneh kamu. Bukankah kamu semua hermafrodit? Rasakan asap beracun ini dan tunjukkan pada ayah ini bagaimana kamu menumbuhkan beberapa anggota tubuh. Petik 2. Dengan lambaian tangannya, angin semakin kencang. Ketika angin mencapai tingkat tertentu, itu adalah bencana besar bagi manusia. Jika bukan karena ini adalah tempat yang terpencil dan Jun Mosia mampu mengendalikan angin sesuai keinginannya, dia tidak akan mengipasi itu ke intensitas yang begitu besar dengan begitu ceroboh. Saat badai itu terjadi, angin barat daya benar-benar dikalahkan, membawa semua asap beracun kembali ke arah mereka datang. Agar lebih akurat, itu dikirim terbang ke tempat ras aneh berada di pilar pegunungan Heavens. Semua asap tebal yang berputar-putar keluar dari gunung berapi menambah kecepatan bersama dengan angin yang bertiup. Hanya saja itu menuju ke arah yang berlawanan. Dengan kekuatan alam, angin dan awan membuka tirai asap yang tak berujung. Jun Mosia akhirnya bisa melihat situasi gunung berapi itu. Meskipun ancaman racun telah hilang, lahar panas terus memuntahkan dari gunung berapi itu, memantul ke langit sebelum jatuh dengan berisik. Membakar di mana-mana di mana ia mendarat. Jelas, tekanan yang perlu dilepaskan oleh gunung berapi ini sangat besar. Di bawah suhu mendidih seperti itu, semua sumber air di sekitarnya menipis pada tingkat yang terlihat. Tanah di banyak tempat sudah mulai retak. Dan situasi ini masih memburuk. Dan semua orang hanya bisa menyaksikan bencana alam ini terungkap. Seolah-olah dalam satu nafas, seluruh dunia telah berubah. Pemandangan yang mengerikan ini benar-benar terjadi. Kengerian dan ketakutan mereka yang menontonnya tidak ada bandingannya. Bahkan ketiga tanah suci tidak akan bisa menghindari bencana ini. Daerah yang terkena dampak letusan gunung berapi termasuk wilayah Gunung Surga Sein. Dan 3 tanah suci terletak tepat di inti gugusan gunung berapi ini. Bencana seperti ini pasti sudah meratakan seluruh Gunung Surga Sein. Lalu ada berapa orang yang selamat? Aku mungkin telah mengerahkan pasukan terlalu dini. Aku tidak menyangka tingkat kehancuran gunung berapi ini akan sebesar ini. 3 tanah suci di Gunung Surga Sein pasti terpengaruh, tetapi tidak mungkin semudah itu pada ras yang aneh juga. Tidak masuk akal jika letusan gunung berapi hanya memengaruhi benua Suan-Suan. Kerusakan di sisi lain pasti signifikan. Dan dengan tingkat kerusakan akibat letusan gunung berapi, kita pasti tidak akan bisa pergi. Tetapi mereka mungkin tidak dapat datang juga. Jun Mosia menghela nafas lega. Korban dari saat ini mungkin sangat berkurang. Dan kedatangan awal dia dan Mei Sueyan akan dapat mencegah kematian yang tidak perlu. Dengan keseimbangan kekuatan saat ini, dia tidak pernah dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan jika mereka jatuh ke dalam situasi berbahaya karena harus bertarung sendiri, itu juga bisa mencegah pengkhianatan dari 3 tanah suci. Sebagian besar waktu, kawan yang tidak bisa dipercaya lebih berbahaya daripada musuh. Jika mereka benar-benar kehilangan kekuatan dari 3 tanah suci, meskipun cacat secara signifikan, mereka juga tidak perlu terlalu khawatir. Jun Mosia yang masih menghitung bintang keberuntungannya tiba-tiba melihat gerakan di awan di depannya. Dengan deru, titik hitam keluar dari gumpalan asap dan menembus angin kencang. Jun Mosia sudah tahu bahwa titik hitam itu adalah seseorang.
Seseorang. Di dunia ini, dalam hal kultivasi, murid 9 meter Fas Yang Master, Miao Qingcheng adalah yang tertinggi. Tetapi dia tetap mengasingkan diri karena kekuatan kesengsaraan surgawi. Selain dari Miao Qingcheng, siapa lagi yang bisa sekuat ini? Mungkin Tuan Muda 19 meter ke-14, tetapi orang ini jelas bukan dia. Dan kekuatan orang ini tidak selalu lebih lemah dari Tuan Muda 9 meter 14. Bahkan, dia bahkan lebih kuat. Karena dua kandidat ini tersingkir, hanya ada satu orang yang tersisa. Satu-satunya kemungkinan, Zhan Lunhui. Selanjutnya, 10 tokoh lainnya datang terbang setelah angka itu. Orang-orang ini mengejar dengan sekuat tenaga. Meskipun ada jarak yang sangat jauh di antara mereka dan tidak mungkin untuk memperjelas wajah mereka. Udara dingin yang mengalir dari mereka bisa dirasakan dengan jelas. Seolah-olah orang-orang di belakang menangkap orang di depan dan hanya meludahinya atau menggigitnya sekali, mereka akan mati tanpa penyesalan. Ini adalah pembalasan yang hebat. Angka-angka semakin dekat dan dalam sekejap mata, wajah orang pertama bisa dilihat. Jun Moxie menyipitkan matanya dan memfokuskan visinya. Zhan Lunhui, seperti yang diharapkan, itu dia. Dan Jun Moxie mengenali orang yang mengejar. Itu senior dari Heaven Shrine Palace. Orang yang memimpin kelompok itu adalah bos dari Heaven Shrine Palace, iblis tua yang telah hidup selama 3000 tahun, Guhan. Dan Guhan adalah nama yang dimilikinya selama 3000 tahun terakhir. 3000 tahun sebelumnya, dia dipanggil Wu Sanyun. Saat ini, Guhan memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Jelas, dia sangat marah, pakaiannya sobek dan compang camping, tidak seperti ketika Tuan Muda Jun pertama kali bertemu dengannya. Dia jelas menggunakan semacam metode bunuh diri untuk meningkatkan kecepatannya sendiri untuk mengejar ketinggalan dengan Zhan Lunhui yang melarikan diri. Guhan bahkan tidak mempertimbangkan tentang hidupnya sendiri lagi. Zhan Lunhui ini pasti ada hubungannya dengan runtuhnya tiang gunung surga. Kalau tidak, seseorang seperti Guhan tidak akan sebara ini. Zhan Lunhui terus terikat ke depan dengan kecepatan tinggi, tidak berbalik bahkan sekalipun. Tiba-tiba, Guhan berteriak, "Zhan Kuang, apakah kamu benar-benar berpikir kursi ini tidak dapat mengenali kamu hanya karena kamu telah melarikan diri? Sebagai senior di benua Xuan-Xuan, bagaimana kamu bisa menjadi gila ini untuk menghancurkan Pillar of Heaven's Mountains? Menghancurkan benua Xuan-Xuan, kamu harus mati." Petik 2. Teriakan ini seperti tepukan gemuruh, mengguncang seluruh ruang dengan luar biasa. Itu terus bergema dan bergaung, bahkan menyebabkan riak di udara yang menghilang tak lama setelah itu. Zhan Lunhui tetap tuli terhadap segalanya, mendapatkan kecepatan saat ia terus melarikan diri. "Zhan Kuang, kamu tidak bisa lari, bahkan jika kamu bisa, di mana keluarga Zhan bisa bersembunyi? Kamu telah melakukan kejahatan yang sangat besar. Kamu adalah musuh benua Xuan-Xuan." Guhan meraung marah. "Berhenti sekarang, menebus kejahatan kamu dengan kematian kamu di depan leluhur kamu. Kalau tidak, karena tindakanmu, seluruh keluarga Zhan akan terlibat." Petik 2. Namun Zhan Lunhui mulai terbang lebih cepat. Jun Moxie memutar matanya. Guhan ini terlalu pandai berbicara. Menyuruh seseorang berhenti patuh dan menyerah. Kembali bersamamu dan menebus kesalahannya dengan kematiannya. Sungguh aneh jika orang itu tidak berlari lebih cepat setelah mendengar kamu mengatakan ini. Mereka selalu mengatakan bahwa seseorang menjadi lebih bijak seiring bertambahnya usia, tetapi bagaimana mungkin iblis tua yang telah hidup setidaknya 3000 tahun ini mengatakan sesuatu yang kekanak-kanakan ini? Dalam sekejap, Zhan Lunhui sudah muncul dalam 500 zang radius Jun Moxie. Dan jarak antara dia dan Guhan dan yang lainnya juga hampir sama. Jun Moxie mengambil keputusan dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia membalik di udara dan darah api kuning muncul di tangannya. Zhan Lunhui merasa tertekan saat dia berlari seperti orang gila. Dia telah mengorbankan ratusan ahli dari keluarga Zhan untuk kepulangannya kali ini, memungkinkannya memulihkan setengah kekuatannya. Dia telah melakukan perjalanan ini untuk sebuah rahasia besar di Heaven Shrine Palace. Rahasia yang memungkinkan Misty Illusory Manor berfungsi. Tujuannya sederhana. Itu untuk mengembalikan sebagian rahasia itu dan menggunakannya sebagai pengungkit bagi keluarga Zhan untuk sepenuhnya menghancurkan keluarga Miao di Misty Illusory Manor, melangkah ke posisi terdepan Misty Illusory Manor. Tujuannya sangat sederhana. Dia bahkan membuat rencananya untuk berayun di hutan Tianfa setelah dia berhasil mendapatkannya dari Heaven Shrine Palace. Lalu musnahkan anak itu. Dia secara tidak sengaja menjadikan dirinya musuh dari ketiga tanah suci dalam mendapatkan rahasia itu, dan pemuda itu juga merupakan duri di mata ketiga tanah suci. Dia bisa menyelesaikan dendam dengan tiga tanah suci dengan menyingkirkan anak itu. Adapun raja jahat itu, ahli muda Saint Venerable apa? Sebelum aku, Zhan Lunhui, kamu hanyalah kentut anjing. Tapi dia tidak pernah berharap untuk secara tidak sengaja mengambil terlalu banyak hal ajaib itu. Menyebabkan segel yang dipasang oleh Tuan Muda pertama 9 meter untuk kehilangan keseimbangan dan runtuh tiba-tiba. Zhan Lunhui tahu bahwa dia dalam kesulitan dan langsung melarikan diri.
Selama dia tidak tertangkap, akan ada ruang untuk keselamatan. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dengan insiden besar seperti itu, Bu Han dan yang lainnya keluar karena darahnya. Bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Setelah pertempuran sengit, Zhan Lunhui akhirnya berhasil melarikan diri. Tapi surga Saint Palace terus memberikan pengejaran. Dan lebih baik merusak diri mereka sendiri dalam proses daripada membiarkannya seperti ini. Zhan Lunhui masih seorang ahli yang berpengalaman dan benar-benar kuat. Pengetahuan, kontrol, dan penggunaan kekuatannya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Gu Han dan yang lainnya. Bahkan Bu Han tidak bisa menutup jarak di antara mereka meskipun menggunakan metode bunuh diri untuk meningkatkan kecepatan. Jarak di antara mereka tumbuh semakin besar, selama aku melarikan diri dengan aman, maka semuanya baik-baik saja. Aku Zhan Kuang hanya karena kamu mengatakan aku Zhan Kuang. Selama ayah ini menolak mengakuinya, apa yang bisa kamu lakukan tentang aku? Zhan Lunhui tahu bahwa masalah kali ini bukan masalah kecil dan sudah memutuskan untuk bertindak tanpa malu. Kalau tidak, ini adalah tanggung jawab yang bahkan tuannya, Miao Qingcheng, tidak tahan. Kemudian lagi, insiden ini terjadi di benua Xuan-Xuan, dan tidak ada hubungannya dengan Misty Illusory Manor. Jumlah yang berhasil diperolehnya kali ini cukup besar untuk bertahan selama Misty Illusory Manor 10.000 tahun. Jadi bagaimana jika benua Xuan-Xuan jatuh ke dalam bencana? Gunung manusia ada di depan, setelah dia melewati gunung ini, dia akan bisa memasuki Misty Illusory Manor kapan saja dia mau. Ketika waktu itu tiba, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap aku. Pada saat singkat Zhan Lunhui bersukacita lega, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh di udara sekitar 100 zhang sebelum dia. Ini 100 zhang jarak adalah kaki ayam ke Zhan Lunhui yang sedang bepergian dengan kecepatan maksimum. Dia sudah memasuki usia 80 zhang radius selama waktu itu ia mengembangkan pikiran. Tepat pada saat ini, seluruh dunia menjadi gelap. Cahaya pedang raksasa menyilaukan datang menebang dari atas Zhan Lunhui. Pada saat yang sama, 18 kunci tata ruang dilemparkan ke seluruh wilayah secara berurutan dengan kecepatan tinggi. Cahaya pedang itu seperti sambaran petir, menyilaukan seluruh dunia. Bahkan matahari yang terik di langit menipis dibandingkan dengan cahaya pedang yang menyilaukan ini. Cahaya pedang yang muncul tiba-tiba ini sangat terang menyilaukan, itu seperti sambaran petir di langit malam yang menghubungkan langit dan bumi. Zhan Lunhui, yang telah melarikan diri sepanjang waktu, benar-benar lengah dengan ini. Seluruh bidang penglihatannya dipenuhi dengan cahaya pedang yang mengejutkan ini. Pedang ini tiba terlalu tiba-tiba, terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang mengira atau siap untuk itu. Beberapa saat yang lalu, dia dipenuhi dengan sukacita untuk pelariannya yang hampir berhasil. Saat berikutnya, ada pedang kuat tepat di depannya. Serangan yang kuat ini pasti akan menentukan hidupnya atau mati. Saat hidup dan mati. Zhan Lunhui kaget dengan pemandangan itu. Tetapi dengan 10.000 tahun pengalamannya, ia dengan cepat beradaptasi. Dia menjerit, mempertahankan kecepatannya. Tapi dia tiba-tiba mengubah arah dia bergerak, naik setidaknya 10 zhang ketinggian. 18 kunci tata ruang yang didirikan Jun Moxie sebelumnya dengan harapan menghambatnya tidak memiliki efek sedikit pun pada Zhan Lunhui. Dia hanya menerobos semua itu. Di tengah-tengah serangan, dia mengubah arah sambil mempertahankan kecepatannya. Seolah dia benar-benar tidak terpengaruh. Tapi syukurlah, Zhan Lunhui bukan dewa, jadi dia benar-benar tidak terpengaruh. Pada saat itu dia mengubah arahnya, begitu juga kilatan cahaya pedang. Akhir itu mengikutinya sesuai dengan peningkatan kekuatannya. Wajah Zhan Lunhui menjadi gelap dan dia akhirnya berhenti. Dia yakin bisa mematikan pedang ini dengan kecepatannya. Tetapi jika dia bersikeras melarikan diri sekarang, dia akan menderita serangan tiba-tiba oleh cahaya pedang. Tidak peduli seberapa cepat seseorang, mereka tidak bisa lebih cepat dari pedang Qi yang dirilis oleh seorang ahli kultivasi yang sama. Saat ini, meskipun orang itu belum mengungkapkan dirinya, Zhan Lunhui jelas bahwa ia telah bertemu musuh yang tangguh. Kontrol pedangnya orang itu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Cukup untuk dianggap sebagai Grandmaster. Zhan Lunhui jelas sangat memikirkan Jun Moxie. Saat menghadapi lawan seperti ini, semakin pengecut merasa, semakin banyak kekurangan yang akan terjadi dalam pikirannya. Jadi Zhan Lunhui pergi dari kecepatan penuh ke berhenti sepenuhnya di udara dan menerima cahaya pedang yang mengerikan dengan kedua telapak tangannya, terus. Cahaya pedang yang menyilaukan itu melesat maju seperti pelangi. Dengan kecepatan tinggi dan kekuatan penuh. Dengan Hong, kedua telapak tangannya berbenturan dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Namun, hal-hal berubah lagi. Pedang panjang itu menjerit, tiba-tiba berputar di udara dengan kecepatan tinggi seperti bor, menembus pertahanan Zhan Lunhui, lapis demi lapis. Dalam hitungan detik, sudah mencapai tenggorokannya. Zhan Lunhui hanya merasa tenggorokannya menjadi dingin. Dia tidak bisa membantu tetapi merinding dari pedang Qi pengeboran ini. Dia menjerit dan dengan cepat bergerak mundur sebelum terbang 50 zhang naik. Dia nyaris berhasil lolos dari kematian dari pedang itu. Setelah memastikan sendiri dengan aman, dia menyadari bahwa dia telah berkeringat dingin. Syukurlah,
Aku tidak meremehkan musuh sebelumnya dan menjaga sedikit kekuatan sehingga aku bisa mundur tepat waktu. Kalau tidak, tubuh ini mungkin akan berubah menjadi mayat dari yang barusan. Tidak, itu mungkin bahkan bukan mayat, lebih seperti daging cincang. Selama ribuan tahun, ini benar-benar pertama kalinya Zhan Lunhui mengalami sesuatu yang berbahaya ini. Itu benar-benar momen hidup dan mati. Pedang itu memotong langit lagi sebelum menyerang balik padanya tanpa henti. Tapi Zhan Lunhui sudah mengumpulkan semua Xuan Qi-nya di tubuhnya untuk menyerang. Melalui pertukaran singkat tadi, dia bisa tahu bahwa lawannya sedikit lebih rendah dari dirinya sendiri. Jika dia menghadapinya secara langsung, masih ada peluang untuk menang. Sangat disayangkan bahwa bukan hanya pedang ilahi seperti iblis yang dapat mempengaruhi situasi saat ini. Karena tepat pada saat ini, ada tiupan angin ketika pedang hitam sempit menyeramkan muncul di hadapannya, dengan kebencian tak berujung keluar darinya. Dan serang seperti ini, perasaan menyeramkan seperti ini, betapa familiarnya ini bagi Zhan Lunhui. Hanya mereka yang keluar dari tempat itu yang memiliki serangan semacam ini. Tuan Muda 9 Neter ke-14. Zhan Lunhui benar-benar terkejut kali ini. Pedang ilahi itu telah menangkapnya lengah dan hampir membunuhnya, tetapi melalui pertukaran singkat itu, Zhan Lunhui yakin bahwa ia memiliki kepercayaan diri untuk melepaskan pemilik pedang itu. Tetapi intervensi mendadak dari Tuan Muda 19 Neter ke-4 meninggalkannya sepenuhnya tanpa keyakinan. Dia melambaikan tangannya dengan gugup, pedang panjang yang mengkilap muncul di tangannya. Bahkan ketika dihadapkan dengan serangan semua ahli Heaven Saint Palace, Zhan Lunhui tidak membawa senjatanya untuk menghadapi musuh. Tapi sekarang, saat 9 Nether Frostblade muncul, Zhan Lunhui mencabut pedangnya. Serangan dari Tuan Muda 19 Nether ke-4 itu tidak semudah itu untuk diatasi. Zhan Lunhui pernah bertukar pukulan dengan salah satu dari banyak Nether Masters muda dulu. Bahkan dengan kultivasinya, ia berjuang untuk bertahan hidup. Jadi dia jelas betapa merepotkan orang gila ini. Pak, di bawah serangan bersama kedua pedang, Zhan Lunhui dikirim kembali lebih dari 10 sang. Jun Moxie dikejutkan oleh tangisan tiba-tiba dari Tuan Muda Belanda ke-19 Nether Xin Lunhui. Persetan, Tuan Muda ini yang menyerang kamu. Apa hubungannya dengan orang gila itu? Tetapi bagi Tuan Muda Jun, kesalahpahaman, menyenangkan, semacam ini. Lebih banyak lebih baik, salah paham, semakin parah, semakin baik. Jika aku tidak berhasil membunuhnya hari ini, biarkan dia pergi dan bertarung dengan Tuan Muda Nine Nether 14. Karena bajingan itu sangat bebas. Dan karena dia sangat bebas, mengapa dia tidak melakukan sesuatu untuk keselamatan dunia? Sejak kapan Tuan Muda ini benar? Jadi Jun Moxie menjadi lebih ceria, terus menyerang sambil tetap disembunyikan. 9 Nether Frostblade sangat fleksibel, terkadang, itu adalah 9 Nether Blade yang dikirim menyerang pada saat yang sama, membuat Zhan Lunhui tak berdaya dan melolong. Dan ada darah api kuning yang bisa sepenuhnya menyerang dengan hati nuraninya sendiri. Zhan Lunhui langsung dibiarkan mempertahankan pertahanannya tanpa kekuatan untuk melawan. Untuk melawan, kamu membutuhkan lawan dan target. Saat ini, tidak ada. Dan dua gaya menyerang ini terlalu aneh. Bahkan Zhan Lunhui dengan semua pengetahuan dan pengalamannya yang luas merasa benar-benar bingung. Gaya menyerang macam apa ini? Keduanya jelas dipegang dengan menggunakan teknik kontrol pedang, tapi bagaimana mungkin gesit ini? Bagaimana bisa pedang menggerakkan ini secara alami? Pedang ilahi bergerak dengan begitu mudah seolah-olah itu hidup. Dan Nine Nether Frostblade bahkan lebih aneh. Seolah-olah itu dipegang oleh seseorang. Tetapi jelas tidak ada orang lain di sini. Dengan situasi saat ini, penilaian Zhan Lunhui sangat akurat. Semua tanda menunjuk ke seorang ahli yang menggunakan teknik kontrol pedang dari kejauhan dan analisisnya tentang situasi itu bahkan lebih benar. 9 Nether Frostblade memang dipegang oleh seseorang secara manual. Hanya saja Zhan Lunhui tidak bisa melihat pemegangnya. Atau setidaknya, mendeteksi dia. Adapun darah api kuning. Jun Moxie telah membiarkan darah api kuning menentukan serangannya sendiri. Karena melahap darah beberapa Santa Venerables, Jun Moxie telah dengan berani menyaring darah api kuning beberapa kali lagi. Sekarang pedang yang tak terkalahkan, darah api kuning mulai berperilaku flamboyan. Terbang dan bermain-main di pagoda Hong Jun sendiri. Dan Jun Moxie telah menggunakan metode pemurnian esensi darah yang direkam di pagoda Hong Jun untuk penyempurnaan kali ini, menanamkan semua kesadaran dan keterampilan pedang dalam ingatannya ke dalamnya. Apakah pria itu mengerti pedang atau apakah pedang mengerti pedang? Pertanyaan ini menemukan jawabannya di sini bersama Jun Moxie. Ini menghasilkan darah api kuning yang melampaui tuannya, Jun Moxie, dalam hal penanamannya. Dan perbedaan ini masih tumbuh bagaimanapun, Tuan Muda Jun memiliki terlalu banyak hal untuk dilihat. Melihat buah dari semua kerja kerasnya yang memamerkan dan terbang di hadapannya, kadang-kadang menampilkan permainan pedang yang cemerlang yang bahkan tidak dapat ia pikirkan. Tuan Muda Jun merasa seperti membenturkan kepalanya ke dinding. Apakah aku memutar kepompong di sekitar aku sendiri? Dipandang rendah oleh pedang. Betapa menyedihkannya. Saat ini,
darah api kuning memiliki kesadaran seorang pemuda berusia 15 tahun. Tetapi pemahaman dan pengetahuannya tentang pedang tidak dapat dibandingkan dengan kabut-kabut tua yang telah terbenam dalam jalan ini selama ribuan tahun. Bahkan jika Dubuki Yubei satu di sini, dia akan meratap di bawah pedang ini. Selalu ada seseorang yang mengalahkan kamu di setiap kesempatan. Karena Kyubei ada, bagaimana darah dari api kuning bisa lahir? Kekuatan darah api kuning benar-benar mencengangkan, tetapi sangat bergantung pada Tuan Muda Juni. Itu seperti anak kecil yang telah mendapatkan kekuatan yang tak dapat dipercaya dan menikmati memamerkannya di hadapan saudara-saudara terdekatnya. Ketika Tuan Muda Jun bebas, itu akan terbang dengan sendirinya dan melingkari Tuan Muda Juni. Berputar baik-baik saja, tapi itu hanya perlu melewati antara kaki Tuan Muda Jun. Bola balik. Memiliki ikan paus waktu. Darah api kuning sangat gembira, puas, dan bahagia. Tapi seseorang tertentu lebih tertekan, dan bahkan khawatir. Tempat itu, apakah itu tempat untuk senjata ilahi terbang melalui? Dia bahkan tidak mampu membayar potongan kecil di sana. Tuan Muda Jun harus dengan paksa menggunakan nyanyian pedang untuk membuat orang ini kembali. Tanpa nyanyian pedang ini, Tuan Muda Jun mungkin akan takut menjadi impotensi oleh pedang ini. Angin sepoi-sepoi yang bertiup dari selangkangannya dari waktu ke waktu. Siapa yang tidak takut akan hal itu? Pria mana yang bisa menahan perasaan seperti itu? Tidak ada pengecualian untuk ini. Jadi kali ini, Jun Mosie benar-benar membiarkan pedang itu berjalan sendiri. Dia hanya memasukkan satu pemikiran ke dalamnya. Orang ini adalah badi besar. Lakukan pekerjaan dengan baik dan selesaikan dia. Kamu akan sangat dihargai. Kamu akan sangat dihargai. Ini adalah godaan besar bagi darah api kuning. Dan orang di depan ini terlihat agak kuat. Jika aku berhasil melahap semua kultivasinya, lalu seberapa kuat aku akan tumbuh? Jadi pedang ini mulai menyerang Zhan Lun Hui dengan antusias. Memotong, mengiris, menyodorkan, menikam. Ada semacam pola atau rutin pada gerakan pedang seseorang. Tidak peduli betapa indahnya itu. Tetapi teknik pedang. Pakar berusia 10.000 tahun ini Zhan Lun Hui belum menemukan jawabannya. Zhan Lun Hui menempatkan semua fokusnya pada orang yang memegang pedang. Pada lawan yang kuat itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa semua serangan ini adalah kehendak dan kemauan pedang sendiri. Mengapa Tuan Muda 1911 menjadi sekuat ini sekarang? Lupakan Nine Nether Frostblade, tapi kontrol pedang ini terlalu ilahi, terlalu jahat. Zhan Lun Hui menggunakan pedangnya dengan cepat untuk menangkis serangan. Semakin dia bertarung, semakin dia merasa bahwa dunia benar-benar berubah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Untuk berpikir bahwa ada seseorang yang dapat mengendalikan dua pedang secara bersamaan dan menggunakan pukulan yang berbeda. Dan setiap stroke sangat rumit dan sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Jika orang ini tidak bertarung melawannya dan dia tidak dalam kondisi yang menyedihkan, Zhan Lun Hui memiliki keinginan untuk berseru dengan gembira. Tingkat teknik pedang ini benar-benar ilahi. Itu telah mencapai tingkat kesempurnaan. Penggunaan Nine Nether Frostblade sangat indah, tapi masih ada kekurangan kecil yang bisa ditangkap. Tapi pukulan yang digunakan oleh pedang suci itu membuat Zhan Lun Hui benar-benar terpesona dan terpana. Untuk berpikir bahwa seseorang dapat memberikan 1000 pukulan dalam satu jentikan jari. Dan setiap serangan itu kejam, cepat, dan ganas. Dan di tempat yang berbeda. Satu saat itu di kepala, dan yang berikutnya, itu adalah kaki. Menyerang dada dari depan, dan yang berikutnya dari belakang. Suatu saat, serangannya sangat kuat seperti ledakan guntur, saat berikutnya, lembut seperti dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa semua serangan sama-sama seimbang. Seperti apa kontrol terperinci dan tepat yang diperlukan? Monster macam apa yang menggunakan pedang ini? Zhan Lun Hui hampir menangis untuk ibunya. Gaya menyerang dan level kontrol ini terlalu aneh. Ini melampaui logika. Belum lagi tingkat ketangkasan, Suan Qi, dan kekuatan pergelangan tangan dan lengan yang diperlukan untuk memberikan pukulan pedang ini. Hanya tentang bagaimana itu terus-menerus menyerang dan mengubah arah. Itu sudah cukup untuk membuat bahkan seorang ahli seperti Zhan Lun Hui menderita iblis menggigit berkali-kali. Namun serangkaian serangan ini terus menghujani dengan mulus, tanpa henti. Seolah-olah orang yang memegang pedang tidak tahu kelelahan dan tidak menggunakan kekuatan apapun, atau mungkin, hanya mengambil tubuhnya sebagai lelucon. Mungkinkah 19 Nether Tuan Muda ke-14 telah mencapai kondisi Sales seperti itu? Dalam waktu sesingkat itu, Zhan Lun Hui telah ditikam lebih dari 100 kali. Tetapi tubuhnya diperkuat untuk tidak terluka bahkan oleh kesengsaraan surgawi, ribuan kali lebih kuat dari besi. Bahkan darah api kuning tidak bisa menembusnya jika Zhan Lun Hui memakai pertahanan penuhnya. Kalau tidak, tubuh Zhan Lun Hui ini sudah akan berubah menjadi daging cincang. Tapi ini masih ketegangan yang signifikan. Zhan Lun Hui telah melalui banyak pertempuran. Tapi tidak pernah ada yang membuatnya seburuk ini. Tapi dia tidak bisa melampiaskan kemarahannya. Karena kemarahannya tidak punya target. Dia tidak tahu di mana musuh berada. Ada beberapa kali di mana dia 100% yakin bahwa musuh ada tepat di belakang pedang itu.
Tetapi ketika dia memukul dengan sekuat tenaga, semuanya menghantam udara. Dan saat Xuan Qi digunakan untuk pertahanannya, dia tidak bisa mempercepat kecepatannya pada saat yang sama. Akhirnya menjebaknya di mana dia berada. Tidak hanya dia tidak bisa maju, dia dikirim kembali oleh serangan lawan. Pakaian Zhan Lunhui benar-benar robek dan compang camping, nyaris tidak menutupi tubuhnya. Segala sesuatu yang seharusnya sudah tertutup sudah terbuka. Tapi untuk bersikap adil, darah api kuning menikmati berayun melalui tempat tertentu, dan tempat itu adalah bagian vital dari tubuh manusia, jadi itu memberi perhatian ekstra pada area itu. Tapi harus diakui bahwa Zhan Lunhui benar-benar mengesankan untuk iblis tua. Tempat itu sangat sulit untuk menumbuhkan Xuan Qi, tapi itu dilindungi dengan kuat oleh orang tua itu. Bahkan darah api kuning tidak bisa membahayakannya. Tuan Muda 19 Neter ke-14. Kamu mengklaim sebagai ahli nomor 1 di dunia. Datang dan bertarunglah dengan pria tua ini dengan adil dan jujur jika kamu memiliki nyali. Pahlawan seperti apa kamu, menggunakan metode teduh dan tercela seperti ini? Jangan bilang bahwa 9 Neters hanya tahu metode tercela ini. Apakah kamu tidak malu menjatuhkan reputasi Tuan Muda pertama leluhur? Zhan Lunhui berteriak keras, rambutnya berantakan. Seandainya ada waktu lain, Zhan Lunhui tidak akan takut. Kedua belah pihak akan menghabiskan kekuatan dalam pertempuran. Meskipun dia menggunakan sejumlah besar Xuan Qi untuk membela dirinya sendiri, pihak lain mungkin hanya menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk menyerang. Lebih jauh lagi, dengan pola serangan yang aneh, itu akan semakin menguras tubuh dan pikiran. Zhan Lunhui yakin bahwa tidak ada yang bisa bertahan lebih lama dari dirinya sendiri. Meskipun dia tidak takut dengan pertempuran ini, ada banyak pengejar di belakang yang bertekad untuk mempertaruhkan hidup mereka. Jika dia tidak segera keluar dari kesulitan ini, akan sangat sulit jika dia ingin melarikan diri ketika mereka menyusul. Jun Moxie yang telah menyembunyikan dirinya merasa sangat senang dia hampir bersorak. Tapi dia menirukan suara Tuan Muda 19 Neter ke-14 dan mengeluarkan ejekan mencekam. Itu sangat mirip. Seperti embusan angin dingin yang berhembus dari 9 Neters, seperti desahan jiwa. Kemudian, Jun Moxie berkata dengan ketakutan, apakah kamu bahkan layak? Kamu bahkan tidak dapat menemukan di mana kursi ini, bagaimana kamu layak melawan aku secara langsung? Petik 2. Jika dia tidak berbicara, Zhan Lunhui mungkin tidak seganas itu. Tetapi Tuan Muda Jun hanya harus mengejek. Dan cemoohan ini telah membuat Zhan Lunhui lebih yakin akan identitasnya. Dengan demikian, Zhan Lunhui bahkan lebih marah. Dia terbang menjadi kemarahan yang tidak terkendali. Seandainya dia hanya mengejek, itu masih bukan masalah besar, tetapi setelah dia mengejek, dia berani bertanya, apakah kamu bahkan layak? Kalimat ini membuat Zhan Lunhui marah karena marah. Status apa yang dimiliki Zhan Lunhui? Di seluruh benua Xuan-Xuan, selain dari Miao Qingcheng yang tersembunyi di bawah tanah, tidak ada orang lain yang lebih senior darinya. Selain dari Miao Qingcheng, hanya dalam hal budidaya Xuan, Zhan Lunhui benar-benar berdiri di puncak seluruh benua Xuan-Xuan. Dan karena Miao Qingcheng tidak dapat muncul kembali di dunia ini, Zhan Lunhui adalah keberadaan yang berdiri di puncak. Tuan Muda 9 Neter ke-14 mungkin dikenal sebagai nomor 1 di dunia, tetapi dia belum pernah memasuki mata Zhan Lunhui. Status dan kekuatan semacam ini, tetapi diberitahu, apakah kamu layak? Dengan sikap merendahkan seperti itu, Zhan Lunhui meraung dengan marah. Sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Dia mengeluarkan raungan marah, 10.000 balok tembakan cahaya dingin dari pedangnya saat dia menyerang dengan kekuatan penuh. Pertempuran di antara mereka semakin intens. Tetapi tidak banyak waktu berlalu karena kecepatan mereka sudah melampaui tingkat orang biasa. Hanya dengan penundaan ini, situasinya menjadi lebih tidak menguntungkan bagi Zhan Lunhui. Para ahli Heaven Shrine Palace sudah menyusul. Guhan menyusul dengan panas, hanya untuk mengetahui bahwa seseorang telah berhasil menghentikan Zhan Lunhui di sini, dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kaget dan merasa itu tidak dapat dipercaya. Sosok seperti apa Zhan Lunhui? Ini adalah sesuatu yang semua orang yang baru saja bertukar pukulan dengannya jelas. Meskipun mereka jijik dengan karakter Zhan Lunhui, mereka semua diyakinkan oleh kultivasinya. Kembali ketika Guhan dan yang lainnya bergabung, mereka hanya bisa mengalahkannya dan tidak membunuhnya. Kekuatan lebih dari 30 ahli Saint Emperor, 10 Saint Venerables, dan 4 Saint Monarchs bahkan tidak bisa melukainya dengan parah. Terlebih lagi, hentikan dia untuk melarikan diri. Tapi sekarang, di depan mata mereka, ada seseorang, dengan kekuatan mereka sendiri, menahan Zhan Lunhui. Dan bahkan memaksanya ke dalam kerugian karena tidak bisa melawan. Dan pada saat yang sama dia melakukan semua ini, dia bahkan tidak mengungkapkan dirinya. Kemampuan kuat macam apa yang dimiliki orang ini, Ketika semua orang mendeteksi Nine Nether Frostblade dan mendengar raungan geram dari Zhan Lunhui, tatapan bingung memenuhi mata semua orang. Orang ini adalah Tuan Muda 19 Neter ke-14. Orang gila ini memikirkan bahwa Tuan Muda 19 ini sekuat ini. Tapi, dia tidak punya permusuhan dengan Zhan Lunhui.
Jadi mengapa dia mencoba menghentikan seorang ahli seperti Zhan Lunhui? Dia melakukan musuhnya sangat membantu. Guhan merasa semakin bingung, tetapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk mempertimbangkan ini. Zhan Lunhui telah menghancurkan batasan dan menyebabkan pilar pegunungan surga sepenuhnya runtuh. Dan bahkan memicu letusan klaster dari semua gunung berapi. 10.000 tahun dari 3 kerja keras tanah suci semuanya hancur. Dan konsekuensi yang paling menakutkan adalah bahwa tidak ada yang menghalangi ras aneh untuk menyerang. Semuanya hancur berkat tindakan keterlaluan Zhan Lunhui. Banyak orang tewas dalam perang yang sedang berlangsung antara Jun Moxie, tapi itu tidak seburuk yang telah dilakukan Zhan Lunhui kepada mereka. Lebih dari separuh anggota dari ketiga tanah suci semuanya tewas dalam bencana ini. Seluruh istana yang indah dari dunia abadi yang elusif berubah menjadi lautan lava. Selain dari 400 orang yang berhasil melarikan diri di bawah pimpinan Mo Hudao, tidak ada orang lain yang berhasil selamat. Itu tidak lebih baik untuk Laut Darah Ilusi. Mereka benar-benar dihancurkan oleh Pillar of Heaven's Mountains yang runtuh. Di bawah perlindungan banyak ahli, Huyan Aobo berhasil keluar hidup-hidup. Tetapi hanya 500 lainnya yang berhasil keluar bersamanya. Dari Yang, Mei dari mereka terluka parah, dan berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada dunia abadi yang elusif. 10.000 anggota keluarga besar lainnya dari kedua tanah suci ini tidak berhasil melarikan diri. Tua, muda, pria, wanita, semuanya berubah menjadi abu. Dan bahkan ada lebih banyak ahli yang meninggal dalam bencana ini karena mereka berusaha menyelamatkan keturunan mereka sendiri. Supreme Golden City terletak sedikit lebih jauh dan lebih beruntung, tetapi masih mengalami kerugian yang lebih kecil. Tidak terlalu banyak kerusakan pada pasukan mereka, lebih dari 2.000 ahli berhasil melarikan diri. Kerja keras 10.000 tahun. Hancur dalam sekejap, 10.000 pakar mati sia-sia. Bahkan 2 kaisar suci dari surga Saint Palace meninggal dalam bencana yang mengerikan ini. Semua ramuan roh mereka dihancurkan. Akumulasi 10.000 tahun membara. Kolam teratai suci juga hancur. Kerugian bencana macam apa ini? Mereka sering mengatakan bahwa itu baik selama mereka masih hidup, tetapi semua benda dari surga Saint Palace dan 3 tanah suci bahkan lebih berharga daripada individu. Dan kecelakaan ini baru saja terjadi sebulan sebelum perang untuk merebut surga. Ini benar-benar mengumumkan kematian seluruh benua Suan-Suan. 10 miliar nyawa dari Suan-Suan benua benar-benar dibiarkan terkena pisau berdarah dari ras aneh. Dan ketiga tanah suci telah dilemahkan oleh 80% dari kekuatan mereka sebelum pertempuran besar ini. Dan perlindungan alami yang menghalangi kedua daratan itu telah berubah menjadi tumpukan puing. Semua ini disebabkan oleh Zhan Lunhui. Tingkat permusuhan ini begitu besar sehingga mereka tidak bisa eksis di bawah langit yang sama. Itu adalah pembalasan berdarah yang tidak akan pernah terselesaikan untuk selamanya. Hati semua orang dari 3 tanah suci meneteskan darah. Bahkan jika mereka harus mengejarnya ke Yellow Springs, Guhan dan yang lainnya tidak akan membiarkan Zhan Lunhui pergi. Zhan Kuang, penyebab utama bencana ini. Guhan melambaikan tangannya dan semua ahli dari Heaven Saint Palace langsung membentuk lingkaran, mengelilingi duo yang sedang bertarung. Semua orang menatap Zhan Lunhui dengan kebencian gila di mata mereka. Tapi pertempuran yang terjadi sebelum mereka menarik perhatian mereka. Pertempuran antara 1 orang dan 3 pedang. Atau lebih tepatnya, 1 orang sedang memegang pedangnya untuk bertarung melawan 2 pedang lainnya. Agar lebih akurat, melawan sekelompok pedang. Zhan Lunhui menari-nari di udara, rambutnya berantakan dan dia praktis telanjang. Berteriak keras saat cahaya pedangnya melintas seperti petir dan hujan. Di belakangnya, kiri dan kanan, pedang itu terbang, sesekali melepaskan hujan pedang, menyerang Zhan Lunhui dengan kegilaan. Dan ada juga blade 9 meter frost hitam tipis, yang muncul dari kehampaan dari waktu ke waktu. Dan setiap serangan ditujukan ke titik terlemah pertahanan Zhan Lunhui. Dari awal hingga akhir, mereka tidak melihat orang yang memegangnya. Tapi kedua pedang ini jelas dikendalikan oleh seseorang yang disembunyikan. Dan itu adalah seseorang yang sangat terampil. Tingkat ajaib teknik kontrol pedang. Menyaksikan serangan yang terus-menerus mengubah, kendali luar biasa itu, Guhan dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi merasa malu bahwa mereka lebih rendah. Dan setiap serangan dari pedang suci itu, setiap belokan dan blok sangat dalam. Serangan sombong yang tak seorang pun sanggup menanggungnya. Termasuk Zhan Lunhui, bahkan jika dia adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini. Semua orang menyaksikan pertempuran itu berlangsung tanpa suara dan cemas. Jika bukan karena tingkat pertahanan Zhan Lunhui yang mengejutkan, dia pasti sudah dikalahkan dan dibunuh. Dalam situasi seperti ini, jika salah satu pertahanannya terjawab, ia akan segera dihancurkan. Tetapi situasinya tidak menguntungkan. Tuan muda 19 meter ke-14 yang mengendalikan dalam gelap tidak dapat disangkal kuat, tetapi dia juga memiliki kekurangannya. Keahliannya tidak sedalam Zhan Lunhui. Dia mungkin bukan pemenang dari pertempuran ketahanan ini, meskipun dia dalam posisi menguntungkan saat ini. Pertempuran ini penuh dengan dominasi. Baik Zhan Lunhui dan pedang itu memiliki aura merendahkan diri.
Dan aura mereka sudah menjelaskan ini. Jangan campur tangan. Tidak seorang pun harus turun tangan. Siapapun yang melakukan intervensi pasti akan menjadi musuh kedua belah pihak. Dan faktanya, dalam pertempuran seperti ini, tidak ada ruang bagi pihak ketiga untuk campur tangan. Zhan Lunhui merasa takut akan serangan gabungan dari semua orang masih bisa dimengerti. Tapi mengapa pedang suci itu juga memancarkan aura bermusuhan seperti itu? Saat ini, jika semua orang bergabung untuk menyingkirkan Zhan Lunhui, semuanya akan berakhir dengan baik. Dan hanya akan ada situasi tak terduga yang lebih kecil dan merupakan metode termudah untuk mengatasinya. Menyeret pertempuran hanya akan melahirkan situasi yang lebih tak terduga. Tapi tidak ada yang berani melakukan intervensi sembarangan saat menghadapi pedang ilahi yang kuat itu. Campur tangan berarti bahwa mereka memandang rendah pemilik pedang, menyinggung Grandmaster ini. Tapi seorang Grandmaster tertentu, Jun Moxie, sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Jun Moxie tidak pernah menjadi orang yang mengikuti aturan dunia pugilistik. Selama itu mengalahkan musuh, itu adalah metode terbaik yang dia akui. Jadi segala macam metode yang tidak bermoral seperti meracuni atau merencanakan, bukan masalah besar baginya. Jika darah api kuning ada di tangannya sendiri sekarang, Tuan Muda Jun pasti akan berteriak, semuanya. Ayo pergi, potong bajingan tua ini, petik 2. Tapi sekarang, darah api kuning bekerja atas kemauannya sendiri. Meskipun itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan ketika Jun Moxie memegangnya, orang ini masih sangat bangga dan mulai berbicara tentang semacam perilaku bangsawan. Dan berkelahi dengan adil, dan bahkan bersemangat, seolah-olah dia telah melihat mangsa. Dan bahkan menolak Blade 9 Nether Frost di tangan Jun Moxie. Dan hal yang paling menyebalkan adalah bahwa orang ini bersikeras untuk menyelesaikan Zhan Lunhui sendiri. Takut dia tidak bisa melahap semuanya sendirian. Saudaraku, ini perang. Kualitas heroik apa yang ingin kamu tampilkan? Kamu satu-satunya yang hadir di sini yang mampu menyedot kekuatan pembudidaya Suan. Jun Moxie melotot marah, jika dia tidak khawatir mengungkap identitasnya, dia pasti sudah berteriak. Dia memutuskan, setelah pertempuran ini, aku pasti akan mengajarkan darah api kuning pelajaran yang bagus. Biarkan dia mempelajarinya dengan baik. Mengacau di saat genting seperti ini, bersikeras untuk bertindak sendiri. Jun Moxie menarik napas dalam-dalam. Tuan Muda Jun jelas bahwa ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Dalam catatan Pagoda Hongjun, tertulis bahwa pisau itu adalah kaisar senjata. Pedang adalah penguasa senjata. Makna Minty yang memesankan adalah pedang seorang bangsawan. Model keagungan benar-benar aneh. Jangan pernah mengambil risiko dan melakukan pekerjaan berbahaya. Dari semua 10.000 senjata di dunia, hanya pedang yang dapat dianggap sebagai bangsawan. Pedang seorang bangsawan hanya peduli tentang harga dirinya. Bangga dan menyendiri, menatap dunia, kaisar pedang. Ketika pedang itu diacungkan, itu mengesankan. Trik berbahaya dapat bekerja sesaat, tetapi itu tidak akan memungkinkan kamu untuk menjadi raja selamanya. Selalu ingat ini, petik 1. Itu adalah makna di balik diskusi bangsawan di antara pedang, bahwa darah api kuning telah sepenuhnya dicerna. Dan mulai berlaku. Yang menyebabkan Blood of Yellow Flame bertindak sendiri dengan egois dalam pertempuran ini. Zhan Lunhui menjerit nyaring dan tiba-tiba melonjak. Mengabaikan serangan menakutkan dari pedang. Naik ke atas. Darah api kuning langsung memotongnya 7 kali. Darah nyaris menyembur keluar ketika luka sembuh dengan sendirinya. Nine Nether Frostblade dari Jun Moxie juga menikamnya 3 kali dalam hal ini. Di dahinya, hati dan dantian. Tetapi kedalaman mereka hanya 3 cm ketika mereka dikirim untuk terbang kembali. Kemudian kulitnya juga sembuh kembali ke sebelumnya. Zhan Lunhui menembak 100 sang ke langit dan meraung ke surga. Rambut hitamnya meledak tentang. Dia berdiri diam di udara, memandangi 2 pedang yang menyerangnya. Baiklah. 9 Nether Tuan Muda ke-14. Kamu berhasil membuatku jengkel kali ini. Selama 10.000 tahun, tidak pernah ada orang yang meninggalkan lelaki tua ini tampak menyedihkan. Kamu harus bangga dengan pencapaian ini. Bahkan jika kamu mati hari ini, tidaklah sia-sia reputasimu sebagai ahli nomor 1 di benua Suan-Suan selama bertahun-tahun. Petik 2. Rambut hitam pekat Zhan Lunhui melayang di udara, seperti rumput laut di lautan telah dilemparkan menjadi badai. Wajahnya tetap dingin dan tanpa ekspresi, tapi ada aura dingin yang keluar dari tubuhnya. Hanya beberapa potong kain compang camping yang menggantung di tubuhnya. Dia seharusnya terlihat sangat menyedihkan, tetapi saat ini, Zhan Lunhui memiliki udara yang mengesankan di sekelilingnya, seolah-olah dia adalah dewa yang telah turun ke dunia fana. Dan aura ilahi ini memenuhi udara dalam sekejap mata. Dan seluruh udara dipenuhi oleh aura tirani ini. Karena kamu ingin mendorongku sejauh ini, bersikeras membuat musuh, maka pria tua ini akan membiarkan kamu merasakan apa artinya menjadi langit di atas langit, seorang pria di atas seorang pria. Zhan Yixiao tertawa dingin dan tiba-tiba berbalik. Tornado terbentuk di kakinya, seperti naga yang keluar dari bawah tanah, menghisap segala yang ada di jalurnya. Saat angin topan bertiup, aura kebiruan meledak dari tubuh Zhan Lunhui. Dan ada 10.000 siluet Zhan Lunhui muncul pada saat yang sama.
Ini adalah naga pertempuran gila surga. Cepat dan mundur. Wajah Guhan berubah saat dia berteriak cepat. Heaven Made Battle Dragon adalah keterampilan yang membuat Zhan Lunhui terkenal saat dia masih Zhan Kuang. Kekuatan serangan ini tak tertandingi. Zhan Lunhui telah menggunakan serangan ini terhadap salah satu dari 9 neter yang Masters dan meraih kemenangan. Dia bisa membiarkan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul dimanapun dia melepaskan serangan ini. Saat seseorang tertabrak, tidak peduli celah spasial mana yang mereka tuju, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Bahkan eksistensi yang lebih kuat dari Zhan Lunhui akan menderita jika dia bertemu dengan serangan ini. Saat itu, serangan Zhan Kuang ini terdaftar sebagai salah satu seni tabu. Dan itu juga langkah pasti bunuh Zhan Kuang. Tuan muda ke-14 neter ke-14 yang berperang melawan Zhan Lunhui tidak diragukan lagi musuh dari 3 tanah suci, tetapi karena intervensinya bahwa semua orang dari surga Saint Palace dapat mengelilingi Zhan Lunhui. The Heaven Saint Palace berutang budi besar padanya. Jadi Guhan tidak bisa duduk dan menonton. Tapi badai raksasa yang dibentuk oleh Zhan Lunhui tiba-tiba meledak. Dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang karena ledakan. Dampaknya menyebabkan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit. Semua berbau-bau kematian dan kehancuran. Pada saat yang sama, siluet yang tak terhitung dari Zhan Lunhui mulai menyerang dari setiap arah yang mungkin. Dan itu mencakup sejumlah besar. 100 jari Zhang di mana darah api kuning dan 9 neter Frostblade muncul. Tujuan Zhan Lunhui sederhana. Siapapun yang berada dalam kisaran ini tidak akan bisa lepas dari gelombang serangannya. Tidak ada yang akan bisa mengendalikan pedangnya dengan gesit dari 100 Zhang. Bahkan Miao Qingcheng tidak mampu melakukan ini. Jika seseorang benar-benar dapat melakukan ini, maka orang itu bukan manusia. Tapi Tuhan. Selama dia masih manusia, dia tidak akan pernah bisa lepas dari rentetan serangan dari Zhan Lunhui. Dan saat dia menemukan targetnya, tidak peduli seberapa tersembunyi dia akan menjadi fokus dari semua serangan. Ledakan keras terdengar, embusan ki yang tak terhitung jumlahnya menembak dengan hingar-bingar. Bahkan Guhan dan yang lainnya yang membentuk lingkaran dikirim terbang dan tersebar oleh ledakan kuat ini. Dan kedua pedang itu benar-benar lenyap pada saat itu. Zhang Yixiao terus berdiri di posisi tengah, mengirim indera jiwanya keluar untuk memindai lingkungan. Dia tidak bisa membantu tetapi menyeringai. Seringai puas dari seseorang yang memiliki kemenangan penuh. Serangan kali ini telah mencapai tujuan yang diharapkan. Meskipun itu tidak cukup untuk sepenuhnya memusnahkan Tuan Muda Nine Nether 14, itu untuk sementara menghentikan dua pedang aneh itu. Itu juga telah merusak jaring yang dibentuk oleh Heaven Saint Palace, jadi ada harapan yang lebih besar untuk melarikan diri. Selama dia melarikan diri, tidak ada masalah. Tornado yang terbentuk karena Mad Heaven Battle Dragon terus terkoyak-koyak di udara sebelum perlahan-lahan kembali menjadi puting beliung kecil keabu-abuan di samping Zhan Lunhui. Tetapi tubuh Zhan Lunhui tetap jelas dan berbeda saat dia berdiri di kekosongan. Dia tampak menyedihkan tanpa henti tanpa pakaian yang menutupi tubuhnya, tetapi ada dominasi dan kesombongan tanpa akhir yang keluar darinya. Matanya mengamati Guhan dan yang lainnya tanpa emosi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Baru sekarang, semua celah spasi hitam pekat yang disebabkan oleh Heaven Made Battle Dragon perlahan mulai menutup. Kembali ke keadaan semula. Heaven Made Battle Dragon ini benar-benar telah memblokir seluruh dunia sebelumnya. Itu benar-benar salah satu keterampilan legendaris dan saleh. Guhan dan yang lainnya dari surga Saint Palace memiliki wajah putus asa di wajah mereka. Mereka semua telah mendengar betapa mengesankannya Zhan Kuang yang legendaris itu, tetapi mereka tidak pernah mengira dia sekuat ini. Kekuatan Zhan Lunhui sudah cukup untuk mengejutkan seluruh dunia dan sejarahnya. Jika Zhan Kuang telah menggunakan naga pertempuran gila surga ini melawan mereka, semua orang pasti akan jatuh ke celah-celah ruang. Dengan maksimal hanya 2 atau 3 yang akan berhasil melarikan diri. Kalau tidak, itu lebih mungkin bagi mereka semua untuk benar-benar musnah. Dan tatapan apatis Zhan Lunhui itu telah menembak mereka sebelumnya, meskipun dia tidak mengatakan satu dunia pun, peringatan di baliknya jelas. Dengan semua kekuatan mereka digabungkan, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk musuh besar ini. Zhan Lunhui jelas memiliki energi yang cukup untuk melepaskan naga pertempuran gila surga lagi. Bahkan Tuan Muda 9 Neter ke-14 yang telah berhasil menekan Zhan Lunhui sendirian sudah benar-benar hilang sekarang. Kedua pedang yang menyilaukan itu juga. Melawan musuh yang begitu hebat, bagaimana mereka bisa melawannya? Bahkan jika mereka berniat bertarung sampai mati, itu tidak berguna. Dari kejauhan, gunung berapi terus meletus. Konsekuensi mengerikan yang disebabkan oleh Zhan Lunhui masih berlanjut. Tapi semua orang merasa benar-benar tak berdaya saat menghadapi Zhan Lunhui. Zhan Lunhui terkekeh dengan dingin dan terus maju perlahan, dengan tangannya di belakang punggung. Tubuh Guhan tersentak, ekspresi terbakar di matanya. Itu adalah tampilan tekad, berjuang sampai mati. Tawa dingin Zhan Lunhui telah mengirim semua darahnya mendidih. Membunuh. Bahkan jika kita harus binasa dengan iblis ini, kita jangan biarkan dia pergi seperti ini.
Guhan meraung histeris, mengangkat tinjunya. Bunuh! Gelombang, teriakan nyaring terdengar. 50 ahli top mulai mengisi daya di Zhan Lunhui. Zhan Lunhui terus tertawa dengan dingin. Dia merentangkan kedua tangannya, dan bola cahaya gelap gulita mulai terbentuk di telapak tangannya. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan berseru dengan tatapan menyeramkan di matanya. Karena 3 tanah suci bersikeras untuk menggali kuburanmu sendiri, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Karena semua keturunanmu juga tewas dalam bencana ini, aku akan mengirim kamu semua untuk dipersatukan kembali dengan mereka. Hahaha. Dia baru saja akan menyerang. Ketika sesuatu yang tak terduga terjadi lagi. Ada kilatan cahaya pedang. Itu adalah pedang yang mempesona dari sebelumnya. Pedang ini terbang tanpa niat untuk kembali. Dengan kemegahan yang menakjubkan dan tekad yang kuat, itu menusuk dada Zhan Lunhui dengan kekuatan petir. Dan pada saat yang sama, menyebarkan bola cahaya di telapak tangannya. Zhan Lunhui meraung keras. Tapi pedang ini tidak berhenti. Terus bergerak maju dengan kekuatan luar biasa. Pada saat ini, Zhan Lunhui telah mengumpulkan semua Xuan Qi di dadanya. Pedang itu hanya sedalam 3 inci ketika bertemu dengan perlawanan dari Xuan Qi. Tidak bisa masuk lebih dalam ke tubuh. Tetapi tubuh Zhan Lunhui juga tidak mampu menanggung kekuatan luar biasa ini. Tubuhnya melengkung ketika seluruh punggungnya menonjol keluar. Kepala dan kakinya menyentuh. Dia tersandung mundur dengan cepat di bawah pengaruh pedang tirani ini. Di udara, pedang itu terus mendorong tubuhnya ke belakang dengan kecepatan tinggi. Baik pedang dan tubuh Zhan Lunhui menembakkan sinar cahaya yang cerah. Pak, salah satu ahli dari Heaven Saint Palace di belakang Zhan Lunhui berubah menjadi serpihan di udara dengan ledakan ini. Pedangnya juga berubah menjadi serutan logam yang tersebar di langit. Situasi di mana dia tidak memiliki kekuatan untuk bertahan tetapi berubah menjadi senjata yang bisa dia gunakan untuk membunuh musuh-musuhnya. Keahlian Zhan Lunhui benar-benar telah mencapai tingkat yang tidak bisa dipahami. Zhan Lunhui mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Dia ingin menghentikan tubuhnya yang dikirim mundur dengan kecepatan tinggi, tetapi dia berada di udara dan hanya bisa mencegah tubuhnya ditusuk oleh pedang seperti iblis ini. Dia tidak bisa menahan kekuatan luar biasa dari lawan. Kilatan muncul di mata Guhan. Tidak memedulikan bahwa salah satu rekannya telah meninggal secara tragis, dia mengangkat pedangnya dan menikamnya ke dada Zhan Lunhui dengan teriakan keras. Dia tidak berharap untuk membunuh musuh, tetapi dia berharap untuk mendorongnya kembali. Pada saat ini, Guhan sudah mengerti apa yang dimaksudkan, Tuan Muda 19-11-11 ini, dengan keterampilan mendalam Zhan Lunhui, dia sudah pada tingkat di mana dia tidak bisa dibunuh dengan paksa. Pasti ada cara lain untuk membunuhnya. Dan saat ini, jika mereka ingin Zhan Lunhui mati, satu-satunya cara adalah dorong bajingan ini ke gunung berapi. Gunung berapi meletus karena kamu, Zhan Lunhui. Maka biarkan kamu, Zhan Lunhui, dikirim ke kematian kamu oleh gunung berapi. Zhan Lunhui pertama kali didorong oleh 2 kekuatan luar biasa saat dia mendekat ke mulut gunung berapi. Dia tidak memiliki tangan bebas untuk menyerang balik. 2 pedang yang tersangkut di dadanya seperti 2 roket, mendorong Zhan Lunhui kembali dengan kekuatan besar. Dia terbang mundur dengan cepat. Seperti sambaran petir, seperti meteor yang jatuh. Dan dia didorong semakin dekat ke mulut gunung berapi. Guhan menggunakan semua kekuatannya, menyalurkan semua Xuan Qi ke pedangnya untuk mempercepat kekuatan. Tapi jubahnya mulai merokok, tapi dia masih memiliki pandangan tegas di matanya. Kebenciannya terbukti. Bahkan jika dia harus mati dengan keberadaan celaka ini yang membahayakan dunia, Guhan tidak menyesal. Zhan Lunhui jelas bisa merasakan panas membara semakin dekat ke punggung ini. Dia meraung marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Jun Moxie mengertakkan gigi, tangannya di atas darah api kuning, mendorong ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Benda tua brengsek ini sudah memakan hampir 1000 hit dari Jun Moxie, tapi Jun Moxie tidak cukup kuat. Dia tidak bisa membunuhnya. Saat ini adalah satu-satunya cara untuk membunuhnya. Di pagoda Hongjun, Mei Sueyan berulang kali berlari untuk membangun momentum sebelum mengirim dirinya terbang ke depan. Mengetuk punggung Jun Moxie dengan sekuat tenaga. Dengan melakukan ini berulang kali, dengan setiap dampak, Jun Moxie akan dapat mempercepat dorongan. Suara mendesing. Ada peluit yang tajam ketika Santa Mulia dari surga Saint Palace mengirim dirinya sendiri terbang ke depan seperti bola meriam, memukul-mukul punggung Guhan. Mengirim Guhan maju lebih cepat. Apa yang mereka lakukan mirip dengan apa yang dilakukan Mei Sueyan, tetapi ada perbedaan mendasar. Mei Sueyan adalah satu-satunya orang di dunia ini yang memahami kultivasi Jun Moxie yang terbaik. Dia sudah menghitung berapa banyak kekuatan yang harus dia gunakan ketika menggunakan dampak ketukannya untuk membantu Jun Moxie, agar tidak terlalu banyak membebaninya. Dan Tuan Muda Jun telah mengalami transformasi oleh pagoda Hongjun. Tubuhnya kuat dan berpengalaman dalam berbagai cara pertempuran, jadi dia tidak menderita luka apapun meskipun dia berulang kali ditabrak. Tapi itu berbeda untuk Guhan. Guhan telah menyalurkan semua kekuatannya ke pedangnya. Perlindungan Xuan Qi-nya paling rendah.
Dan ahli dari Heaven Shrine Palace di belakang meriam hadis itu meluncur dengan kekuatan penuh. Meskipun itu telah meningkatkan kekuatan dengan luar biasa, itu juga mengakibatkan Gohan menderita lebih banyak luka. Beban di tubuhnya bertambah. Tapi Gohan memuntahkan seteguk darah, menggertakkan giginya dan berteriak, lagi. Gohan membenci Zanlun Hui sampai ke inti. Iblis ini harus diberantas, baik untuk dunia atau untuk dirinya sendiri. Dia sudah memutuskan untuk mati bersama. Meskipun luka-lukanya memburuk, dia tidak menganggap keselamatannya sendiri dan meminta lebih banyak kekuatan. Dengan dampak berulang, Zanlun Hui hanya 200 sang jauh dari gunung berapi terdekat. Jarak seperti ini pada dasarnya adalah posisi sentral dari gunung berapi yang meletus. Pakaian Gohan sudah berubah menjadi abu. Rambutnya juga mulai keriting dan asap, sebelum benar-benar berubah menjadi abu. Zanlun Hui mengeluarkan raungan gila, darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia jelas telah menggunakan semacam teknik rahasia yang merusak diri sendiri untuk terus meningkatkan kekuatannya, melawan dengan kekuatan besar, berharap untuk membebaskan diri dari kesulitannya. Di bawah perlawanannya yang kuat, mereka semakin dekat dan lebih dekat ke mulut gunung berapi, tapi mereka melambat. Jika terus seperti ini, ada kemungkinan Zanlun Hui mungkin bisa melarikan diri tepat sebelum mereka memasuki gunung berapi. Mungkin ada 1000 derajat di sana, tetapi dengan budidaya mendalam Zanlun Hui, dia masih bisa melarikan diri. Mereka semakin dekat sekarang. Ekspresi cemas muncul di wajah Jun Moxie. Ekspresi kemarahan dan kesedihan muncul di wajah Gohan. Mereka berdua, dan Mei Sueyan yang berada di pagoda Hongjun, sudah menggunakan kekuatan penuh mereka. Saat ini, mereka sudah memasuki zona terbatas. Mereka yang berada di belakang tidak bisa membantu mereka lagi. Jika mereka ingin membantu dengan paksa, mereka hanya akan membuang hidup mereka. Karena ini sudah terlalu dekat dengan mulut gunung berapi. Campur tangan nekat tidak membantu. Mereka hanya akan membuang hidup mereka. 10 zang kiri, hanya ada 10 zang kiri. Magma yang menghanguskan itu tepat di depan mata mereka. Itu masih menembaki langit dengan marah. Sudah ada banyak batu merah terbakar yang berterbangan di sekitar, dan mendarat terus-menerus di tubuh Gohan dan Zanlun Hui. Kulit di tubuh Gohan sudah keriput, dan asap muncul dari mereka. Tapi Zanlun Hui benar-benar terhenti. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Sudut bibirnya melengkung, menjadi seringai menyeramkan. Meskipun asap keluar dari punggungnya, seluruh tubuhnya praktis melepuh dari lava panas yang mendidih. Tapi dia akhirnya berhenti bergerak kembali. Hanya ada 10 zang kiri. Seandainya ada waktu lain, Suan Langit, atau bahkan Suan Bumi dapat dengan mudah mengatasinya. Tapi saat ini, sudah menjadi jarak yang mustahil dilewati. Di belakang, para ahli dari Heaven Shrine Palace yang mengejar mereka juga memperhatikan ini. Seketika, seseorang melompat keluar. Semua orang mengamuk. Sama seperti Gohan, mereka ingin Zanlun Hui mati. Untuk tujuan ini, mereka bersedia membayar berapapun harga yang dibutuhkan. Termasuk kehidupan mereka sendiri. Satu orang berteriak, semuanya. Berhenti berkelahi. Kalian semua berhenti. Biarkan aku melakukannya. Dia tidak menunggu jawaban. Dia melompat ke udara, merentangkan kakinya. Cepat, dia berteriak. Ekspresi kesedihan muncul di wajah semua orang saat air mata mengalir di wajah mereka. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk menjadi emosional. Mereka semua yang hadir telah hidup selama ribuan tahun, bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa ini adalah saat yang kritis. Penundaan kecil, itu bisa saja dalam sekejap mata dan seluruh situasi mungkin saja berubah. Tanpa waktu untuk bersedih, semua orang mengeluarkan raungan marah dengan air mata di mata mereka. Mereka menyalurkan semua kekuatan mereka dan melepaskannya pada saat yang sama, semua menyerang di kaki orang ini. Pada saat yang sama, Yang Mulia ini menendang kakinya ke belakang dengan kekuatan besar. Meminjam kekuatan gabungan dari semua orang, dengan energi kolosal, dia memantul seperti bola meriam. Karena panasnya tempat ini, dan gesekan di antara dia bergerak dengan kecepatan tinggi di udara, seluruh tubuhnya mulai terbakar. Mengubahnya menjadi bola api. Pada saat di mana seringai menyeramkan Zanlun Hui nyaris tidak punya waktu untuk berubah menjadi ekspresi kaget, tubuh orang itu, dengan angin kencang dan api, dan sudah menabraknya dengan ledakan keras. Santai Yang Mulia ini mengumpulkan semua kekuatannya untuk mengunci cengkeramannya pada Zanlun Hui. Menempel tubuhnya. Dengan bang, dampak luar biasa ini membawa keduanya melalui 10 yang terakhir itu Zhang dan langsung ke lava mendidih. Bersamaan dengan teriakan keberatan Zanlun Hui. Saudara keempat Gohan menjerit, merasa seolah-olah hatinya sedang dipotong. Dan kedua Jun Moxie dan Gohan masih melepaskan kekuatan terbesar mereka. Dengan menghilangnya Zanlun Hui, keduanya tiba-tiba kehilangan kekuatan lawan dari depan, dan tidak bisa membantu tetapi jatuh ke depan menuju mulut gunung berapi yang merokok. Dari kelihatannya, mereka akan binasa bersamanya. Gohan menutup matanya, senyum puas di wajahnya. Sekarat seperti ini, meskipun masih ada beberapa penyesalan, itu sudah cukup baik. Di belakang, semua orang berteriak kaget. Sebelum panas menyilaukan dari gunung berapi, ada kilatan dan Gohan menghilang dari pandangan. Seluruh dunia menjadi sunyi.
Hati semua orang dipenuhi dengan kesedihan dan penderitaan. Zhan Lunhui mungkin telah mati, tetapi mereka juga kehilangan Guhan, dan Tuan Muda 19 meter ke-14 yang tidak pernah menunjukkan dirinya juga tampaknya telah mati di sini. Tiba-tiba, ada lolongan yang menyakitkan, sesosok manusia, ditutupi dengan lava merah yang menghambur keluar dari gunung berapi dengan kecepatan tinggi. Dengan pekikan yang menyakitkan, ia terbalik dan terguling dari sisi lain gunung berapi. Dan menghilang. Zhan Lunhui. Dia jelas jatuh ke gunung berapi sekarang. Saat ini, dia masih memiliki kekuatan untuk melompat keluar. Zhan Lunhui, pada saat hidup dan mati, mengorbankan jiwanya yang terbakar untuk melepaskan meterai yang telah dia pasang pada dirinya sendiri 1000 tahun yang lalu. Dalam hitungan detik, ia kembali ke puncak kultivasinya, dan akhirnya melarikan diri dari gunung berapi. Tetapi tubuh fisiknya sudah hancur. Jiwa reinkarnasi Zhan Kuang tidak hancur, tetapi tubuh Zhan Lunhui tidak bisa lagi digunakan. Zhan Lunhui telah menyegel jiwanya dalam ketakutan bahwa tubuhnya saat ini tidak mampu menanggung kekuatan dan kekuatan jiwanya dan meledak. Tapi sekarang, dia tidak lagi punya pilihan. Jika dia tidak membuka segel, dia akan mati. Jadi dia memilih untuk melepaskan segel, melepaskan semangat asli milik Zhan Kuang, dan berhasil melarikan diri dari gunung berapi berbahaya ini. Bahkan saat itu, Zhan Lunhui telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Bukan hanya tubuh fisiknya dihancurkan, arwahnya juga setengah hancur. Apakah dia benar-benar berhasil bertahan hidup masih harus dilihat. Pada saat semua orang terkejut, mereka melihat sosok lain terbang dari gunung berapi. Menuju diri mereka sendiri. Ketika itu semakin dekat, untuk sukacita mereka, mereka menyadari itu adalah Guhan. Tidak hanya Guhan yang ditakdirkan tidak mati, tidak ada banyak kerusakan pada tubuhnya. Karena Jun Moxie tidak mengungkapkan dirinya, suhu tinggi gunung berapi tidak berpengaruh banyak padanya. Jadi pada saat terakhir, Tuan Muda Jun meraih Guhan dan melemparkannya ke pagoda Hongjun. Tuan Muda Jun masih punya sentimen untuk Guhan. Guhan sudah mengakui nasibnya, dan menutup matanya untuk menunggu kematiannya. Dia sudah memenuhi keinginannya, dan dia tidak punya banyak penyesalan. Tetapi pada saat suhu yang menyala akan mengenai dia, semua panas menghilang, seolah-olah dia telah memasuki tempat yang menarik. Dia tidak bisa menahan perasaan kaget. Dia akan membuka matanya tapi dia sudah diusir. Ketika dia akhirnya membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa dia dikelilingi oleh semua orang dari Heaven Saint Palace dan jauh dari gunung berapi. Dia nyaris lolos dari kematian. Bahkan, pada saat Zhan Lunhui muncul dari gunung berapi, Jun Moxie sudah terbang mengejarnya. Pertempuran melawan Zhan Lunhui ini telah memberi Jun Moxie terlalu banyak peringatan. Memikirkan bahwa benar-benar ada seorang ahli yang tidak bisa dibunuh di dunia ini. Dengan ketajaman tak tertandingi dari darah api kuning setelah semua pemurnian itu masih tidak dapat merusak perlindungan di tubuhnya. Dan tubuh ini adalah tubuh yang diambil Zhan Lunhui, dan bukan tubuh aslinya. Lalu, jika dia benar-benar kembali ke bentuk puncaknya, betapa menakutkannya dia nantinya. Kali ini, mereka berhasil mencapai hasil ini hanya karena dia dicegat oleh Jun Moxie sambil cemas melarikan diri. Dan mereka akhirnya memperoleh kemenangan dengan dukungan penuh dari semua orang dari surga Saint Palace, mempertaruhkan hidup mereka dan segalanya. Dan serangan tanpa pamrih oleh Guhan dan yang lainnya. Dan dukungan penuh Mei Sueyan di pagoda Hongjun. Dan seseorang seperti Zhan Lunhui, demi membuat keluarga Zhan memonopoli misti ilusori manor, bersedia menjalani kehidupan bersama di benua Suan-Suan yang kacau balau. Seseorang yang ambisius ini tidak diragukan lagi adalah bencana besar jika ia terus diizinkan untuk hidup di dunia ini. Jika orang ini benar-benar berniat menjadikan Evil Monarch Manor musuh, selain dari Jun Moxie sendiri, tidak ada orang lain di Evil Monarch Manor yang besar yang dapat melarikan diri dari pengejarannya. Bahkan magma gunung berapi tidak cukup untuk membunuhnya. Untuk bisa keluar melompat lagi. Itu sangat menakutkan. Dan saat ini, Evil Monarch Manor sudah benar-benar menyinggung keluarga Zhan. Zhan Lunhui, keberadaan yang tak tergoyahkan ini tidak diragukan lagi menjadi faktor penting yang menentukan hasil dari kedua keluarga ini. Setelah menyaksikan kehebatan Zhan Lunhui yang menakutkan, Jun Moxie yakin akan satu hal, jika Zhan Lunhui tidak mati, dia tidak akan pernah bisa beristirahat atau makan dengan tenang. Saat ini, dia menderita luka parah, dan jiwanya hampir binasa. Ini adalah kesempatan emas yang diberikan surga. Ambil hidupnya saat dia lemah. Dia terbang di atas mulut gunung berapi dengan deru, bergegas ke tempat Zhan Lunhui jatuh sebelumnya. Itu adalah lautan magma di bawah ini. Itu adalah wilayah tengah dari 6 gunung berapi yang meletus. Ini awalnya sebuah baskom, tetapi saat ini, itu benar-benar penuh dengan magma. Jun Moxie mencari di sekitar gunung berapi untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menemukan mayat Zhan Lunhui di salah satu dari mereka. Bencana mendadak ini telah menewaskan 10.000 orang, secara alami sulit untuk menentukan berapa banyak mayat yang telah tenggelam oleh magma. Tetapi bagaimana mungkin untuk menentukan bahwa mayat ini milik Zhan Lunhui? Sederhana saja.
Di lautan magma raksasa ini, satu-satunya kerangka yang tersisa adalah yang ini. Hanya seorang psiko seperti Zhan Lunhui, monster berumur 10.000 tahun, yang memiliki tubuh yang mampu menahan kehancuran oleh magma bahkan setelah arwahnya meninggalkan kerangka. Setidaknya, sampai Jun Moxie menemukannya. Ketika Jun Moxie menemukannya, dia mengambil risiko tidak ada penundaan dan menusuk darah api kuning ke dalam kerangka ini yang diisi dengan lava di dalam. Darah api kuning mengeluarkan rengekan kecewa, terbang dengan lusuh. Jun Moxie menghela nafas. Tidak ada yang salah dengan jasadnya, tetapi rohnya sudah melarikan diri. Mayat ini hanyalah cangkang kosong. Bahkan jika itu dibuang, selain membusuk, tidak ada gunanya sama sekali. Zhan Lunhui, tidak, roh Zhan Lunhui sudah lama melarikan diri. Dengan pelarian ini, dia pasti akan lebih sulit ditemukan. Siapa yang tahu di tubuh orang mana iblis tua itu akan memaksa jiwanya masuk. Setelah seorang Saint Emperor meninggal, ada kemungkinan benih roh muncul. Bagi yang mulia, kondisi pikiran mereka akan menjadi bayi suci. Kedua formulir ini tidak dapat secara langsung mengambil alih tubuh orang lain. Mereka hanya bisa memilih untuk memiliki tubuh bayi yang baru lahir. Tapi Zhan Lunhui adalah roh yang kuat yang telah melampaui semua ahli di dunia ini. Dia sudah melewati 2 tingkat kultivasi, sehingga dia bisa langsung mengambil alih tubuh seseorang. Dan jiwa ini bisa mempertahankan kekuatan yang luar biasa. Tidak akan lama ketika kekuatannya tumbuh secara eksponensial. Jika tubuh yang dia ambil cukup baik, dia bahkan punya kesempatan untuk kembali dan bangkit untuk berdiri di puncak. Jun Moxie menghela nafas panjang. Kesempatan emas, dengan situasi yang menguntungkan, tetapi dia masih tidak dapat sepenuhnya memberantas lawan yang menakutkan ini. Sangat disesalkan, tetapi karena segala sesuatunya telah sampai pada hal ini, tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Itu sudah menghilang di lautan lava yang tak berujung. Para ahli yang masih hidup dari 3 tanah suci bertukar pandang, mereka semua memiliki ekspresi terkejut dan khawatir di wajah mereka. Yang menyenangkan adalah, Zhan Lunhui, lawan yang tampaknya tak terkalahkan ini, mati seperti ini. Kekhawatiran mereka adalah, 3 tanah suci telah dihancurkan sepenuhnya, jadi bagaimana mereka akan berurusan dengan perang untuk merebut surga. Juga tidak ada banyak arti dalam perang untuk merebut surga lagi. Karena pilar pegunungan surga sudah runtuh, penghalang alami sudah hilang. Ras yang aneh bisa memasuki benua Suan-Suan dengan bebas. Dengan kepribadian ras yang aneh, bisakah mereka benar-benar berharap bahwa mereka akan menepati janji mereka dan mengambil bagian dalam perang untuk merebut surga? Apakah mereka semua akan menjadi orang berdosa terbesar dalam sejarah? Setelah bersukacita dalam kemenangan mereka semua memandang kosong ke arah gunung berapi yang memuntahkan lava tanpa henti. Semua pikiran mereka berputar. Tepat pada saat ini, sesosok melintas di depan mereka. Seorang pemuda mengenakan pakaian putih muncul di depan mereka semua. Ku Hui menyipitkan matanya, Jun Moxie. Semua orang juga langsung mengenali masa mudanya yang kurang ajar yang telah bertarung dengan mereka kembali di Gunung Heavenshine. Semua orang pasti memiliki ingatan yang hebat. Jun Moxie memuji dengan terang-terangan. Lalu wajahnya berubah serius. Bisakah seseorang memberitahuku, apa yang terjadi di sini? Kenapa pilar pegunungan surga menjadi seperti ini? Lalu dia menunjuk ke gunung berapi di sekitarnya. Bukan itu semua karena hal terkutuk itu, bajingan Zhan Lunhui. Cheng Yin Xiao menghela nafas. Lalu dia memutar matanya dan berkata, kamu benar-benar datang pada waktu yang kebetulan. Kami baru saja selesai bertarung dengan Zhan Lunhui, lalu kamu muncul. Apakah kamu sudah menonton dari samping? Apakah pertempuran itu mengasyikkan? Petik 2. Wajah semua orang menjadi gelap setelah mendengar apa yang dikatakan Cheng Yin Xiao. Semua orang jelas tentang betapa berbahaya pertempuran sebelumnya. Jun Moxie muncul di saat yang tak disengaja. Tidak mungkin itu kebetulan. Pertempuran sebelumnya adalah bumi bergetar. Bahkan jika Jun Moxie benar-benar bergegas dalam perjalanannya, saat dia mendeteksi kecakapan mengejutkan itu, dia pasti akan bergegas untuk mencapai dan memahami situasinya, tidak ada cara dia akan datang terlambat. Mungkinkah pemuda ini duduk di samping dan menyaksikan kita berkelahi habis-habisan? Berharap bahwa kedua belah pihak akan mengalami cedera parah sehingga ia dapat menuai manfaatnya. Jun Moxie mendecakkan lidahnya dan berkata, Koldi, awasi dari samping. Menarik. Kursi ini awalnya ingin ditonton dari samping, tetapi pertunjukan yang kamu pasang tidak mengasyikkan sama sekali, jadi aku hanya bisa naik ke atas panggung sendiri. Jika bukan karena kinerja menarik kursi ini, Zhan Lunhui akan melarikan diri, dan kalian semua sudah mati di gunung berapi itu. Petik 2. Jun Moxie mengeluarkan tawa dingin dan dengan flip pergelangan tangannya, sebuah pedang panjang mempesona yang ditutupi oleh api dingin muncul di tangannya. Saat pedang ini muncul, ada aura arogan di udara. Seolah-olah di hadapan pedang ini, semua ahli dunia hanyalah serangga. Ini pedang terbang ilahi, itu telah menyerang Zhan Lunhui sebelumnya. Pedang ilahi itu dengan kekuatannya sendiri, menghentikan Zhan Lunhui, dan memaksanya masuk ke gunung berapi. Kemudian, dengan putaran tangan kirinya, pisau hitam yang dingin muncul di tangannya. Itu mengedipkan matanya menakutkan, seperti jiwa mendesah. Itu adalah 9 meter Frostblade. Mungkinkah?
bahwa orang yang telah bertarung dengan Zhan Lunhui bukanlah tuan muda 19 meter. Tapi kamu, Jun Moxie. Semua orang menangis kaget, ekspresi tak percaya di wajah mereka. Jadi dia adalah orang yang paling penting dalam membunuh Zhan Lunhui. Kekuatan tempur utama dalam pertempuran ini. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat banyak, tetapi sekarang, mereka ingin memfitnah orang yang telah berkontribusi paling banyak menonton dari sela-sela. Ini bukan kesalahpahaman kecil. Seketika, semua ahli merasa malu. Mereka bukan Mou Dao, kulit mereka tidak setebal itu. Lupakan saja, jangan merenungkan hal-hal sepele ini, ayo turun dan bicara, Jun Moxie berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mengejar begitu lama, semua orang, terlepas dari kehebatan mereka, tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit lelah. Terutama ketegangan di pikiran mereka. Dan yang paling penting, tempat ini memang bukan tempat yang cocok untuk berbicara. Di bawah saran Jun Moxie, semua orang pindah dari wilayah gunung berapi yang meletus. Meskipun masih panas, itu bukan beban bagi mereka dengan kekuatan mereka. Para ahli yang tersisa dari surga Saint Palace memiliki tampilan yang sangat tidak nyaman di wajah mereka. Mereka saling memandang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang tahu bagaimana memulainya. Setelah menghela nafas, Guhan yang setengah mati berdiri dengan susah payah. Dia terengah-engah dan menangis, Manor Tuan Jun, kamu telah melihat situasi saat ini. Aku akan melewatkan semua basa-basi tentang terima kasih. Aku hanya akan berbagi secara singkat tentang apa yang membuat Manor Lord Jun tertarik. Petik 2. Jun Moxie mengangguk, tapi ada flash lain dan Mei Sueyan muncul di depan semua orang. Semua orang terperangah lagi. Mereka tidak bisa mencari tahu bagaimana Raja Jahat berhasil bertarung sambil tetap tersembunyi, bagaimana dia mengungkapkan dirinya, dan saat ini, mereka sedang melihat Dewa Tianfa, Mei Sueyan, muncul dengan cara yang begitu aneh. Tetapi mereka semua tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk terkejut. Mereka hanya bisa memaksanya turun. Tapi kesuraman di mata mereka masih jelas. Mei Sueyan telah disembunyikan di pagoda Hongjun sepanjang waktu, dia memang memiliki pemahaman tentang apa yang terjadi di luar, tetapi itu masih belum akurat. Melihat keadaan yang menyedihkan dan mengerikan yang dialami semua orang, meskipun secara mental mempersiapkan diri untuk itu, dia masih terkejut. Tapi dia menekannya setelah melihat tatapan mengisyaratkan yang diberikan Jun Moxie padanya. Di belakang semua orang, Qiao Ying berdiri diam. Matanya tak bernyawa dan wajahnya pucat. Matanya hanya cerah dan sedikit berubah warna sedikit ketika dia pertama kali melihat Jun Moxie sebelumnya, tetapi memudar segera setelah itu. Selama 1000 tahun, Qiao Ying telah mengurus semua ramuan roh dan bibit surga Saint Palace, termasuk lotus yang indah. Tumbuhan yang tak ternilai ini adalah apa yang dipikirkan oleh Qiao Ying, tetapi saat ini, mereka semua dihancurkan. Itu setara dengan upaya Qiao Ying yang 1000 tahun dihancurkan dalam satu hari. Saat ini, hanya ada perasaan kehilangan yang tak berujung di hati Qiao Ying, tanpa tempat untuk menetap.